Semua ingatan itu bermula dari sebuah pertempuran yang amat dahsyat. Tanah lapang telah berubah menjadi hamparan mayat yang berserakan, menyisakan kekacauan di setiap sudut pandang. Di tengah pusaran maut tersebut, seorang pria tampak berdiri limbung. Napasnya tersengal-sengal diiringi batuk berdarah yang hebat, akibat luka robek yang menembus dadanya. Sebuah pedang suci milik Ordo Kesatria tertancap tepat di jantung pertahanannya. Menyaksikan momen tersebut, sorak-sorai riuh langsung meledak dari barisan para prajurit. Pekikan mereka syarat akan rasa lega yang teramat sangat, seperti sekelompok orang yang baru saja lepas dari cengkeraman mimpi buruk yang panjang. Pria yang kini terkulai bersimbah darah di atas tanah tidak lain adalah sesosok monster yang paling ditakuti seantero jagat, Archimon, sang penyihir kematian terkuat. Seiring dengan kesadarannya yang kian menipis, Archimon menyadari bahwa sisa waktunya di dunia ini memang telah habis. Konflik berkepanjangan selama 1 dekade terakhir telah meninggalkan luka yang mendalam di seluruh negeri. Meski dirinya sudah mengerahkan seluruh daya untuk menahan gempuran pamungkas ini, benteng sihirnya tetap jebol. Sambil menatap tumpukan tulang belulang di sisinya, dia akhirnya berpasrah menerima kekalahan mutlaknya. Sosok yang berhasil menundukkannya adalah sang kesatria tunggal yang kini berdiri kokoh di hadapannya, Burkel Heinen. Menariknya, pemimpin para kesatria itu sama sekali tidak tinggi hati atas pencapaiannya. Dengan nada suara yang dalam dan berat, Burkel menegaskan bahwa kemenangan ini adalah hasil perjuangan kolektif. Ada begitu banyak nyawa yang telah berkorban demi membukakan jalan agar pedangnya bisa mendarat tepat di tubuh sang musuh. Burkel kemudian meminta sang penyihir agung untuk menyerah demi memberikan kedamaian bagi rakyat jelata. Mendengar permohonan itu, amarah Archimon justru semakin berkobar. Dengan sisa tenaga yang ada, dia berteriak para menyuruh kesatria itu diam. Dengan penuh kebencian, dia menuduh para kesatria hanya berpangku tangan saat wabah mematikan merenggut nyawa orang-orang tak berdosa. Baginya, para prajurit suci tersebut kelakuannya jauh lebih rendah daripada binatang jalang, tak lebih dari sekadar kaum munafik yang memuakan. Seketika itu juga, gelombang energi berwarna hijau pekat mulai menguar dari tubuh Archimon. Ketika dia memaksakan dirinya untuk kembali berdiri tegak, seluruh prajurit yang menyaksikannya mendadak bungkam karena dicekam ketakutan. Mereka tidak menyangka bahwa sang penyihir masih sanggup memanipulasi sihir nekromansi walau organ vitalnya telah hancur. Peringatan akan bahaya besar langsung diteriakkan oleh barisan prajurit ke arah garis depan. Namun, Burkel dengan tenang meminta Archimon untuk menghentikan segala kegilaan ini. Burkel mengingatkan kembali betapa mengerikannya bencana wabah yang telah terjadi, di mana Archimon telah menggerakkan 20 juta jasad tak bernyawa hanya untuk dijadikan budak di dalam pasukan kegelapannya. Archimon tetap keras kepala. Baginya, semua tindakan itu hanyalah konsekuensi logis dari sebuah peperangan yang tak terhindarkan. Dia bahkan balik mencemooh Burkel, menuduh sang kesatria bergerak hanya karena didorong oleh hasrat balas dendam atas kehancuran kaumnya sendiri. Mendengar tudingan itu, Burkel sempat terdiam sejenak. Setelah keheningan singkat, sang pemimpin kesatria mulai menjabarkan motivasi sejatinya melangkah sejauh ini ke medan pertempuran. Tatapannya tertuju lurus pada musuhnya dengan determinasi yang tak tergoyahkan. Perlahan, pedang yang digenggam Burkel mulai memancarkan cahaya yang sangat terang. Dia menegaskan bahwa tiap peluh dan darah yang menetes di tanah ini dikorbankan demi masa depan anak-anak, guna memberikan secercah harapan bagi generasi baru. Mendengar penuturan itu, tubuh Archimon mendadak kaku. Dia terpaku oleh kalimat yang baru saja didengarnya. Pada saat yang sama, dia melihat sebuah refleksi yang menghancurkan mentalnya. Melalui pantulan mata Burkel, dia melihat wujud dirinya sendiri yang telah berubah menjadi sosok yang mengerikan dan rusak. Namun ketika dia mencermati lebih dalam lagi, dia seperti melihat bayangan dirinya di masa lalu. Seorang kesatria berhati murni yang menjunjung tinggi keadilan. Dahulu, dia adalah seorang pria yang sangat bertolak belakang dengan monster keji yang ada sekarang. Saat Burkel bersiap melepaskan tebasan terakhirnya dengan memikirkan nasib anak cucu yang akan mewarisi dunia, sang penyihir kematian mendadak tersentak hebat. Seluruh energi di dalam tubuhnya mendadak lenyap tanpa bekas, membuatnya jatuh bertumpu pada lututnya di atas tanah sembari meminta sang kesatria untuk segera mengeksekusinya. Burkel pun menghunuskan pedangnya tinggi-tinggi ke udara, bersiap mengakhiri era kegelapan yang melanda benua tersebut. Detik-detik akhir sudah di depan mata. Namun, tepat ketika langkahnya maju untuk menebas, Burkel mendadak mengganti senjatanya. Aksi tersebut spontan memicu kepanikan di kalangan pasukannya, yang berteriak cemas karena bingung mengapa sang pemimpin justru membuang pedang sucinya. Di tengah keheningan yang mencekam itu, Burkel kini menggenggam sebilah pedang baru yang dipenuhi ukiran simbol-simbol kuno bernuansa gelap. Sambil membungkuk, dia membisikkan pertanyaan terakhir tepat di telinga Archimon, menanyakan apakah ada pesan terakhir yang ingin disampaikan. Dengan bibir yang tersenyum getir berlumuran darah, Archimon menjawab bahwa melenyapkan penyihir sekelas dirinya tidak akan pernah menjadi urusan yang mudah. Kendati demikian,
Sang penyihir tetap tidak mampu berkutik saat Burkel mengeksekusinya hingga kepalanya terlempar ke udara. Begitu Arkimon tewas, tekanan energi sihir yang luar biasa masif mendadak terlepas ke atmosfer. Seiring meredanya kepulan debu di medan laga, sorak kemengan para prajurit kembali membahana, yakin bahwa ancaman terbesar mereka telah benar-benar binasa. Sambil terkapar tak berdaya di tanah, Arkimon sempat mendengar bunyi patahan yang mengerikan dari lehernya sendiri. Suara-suara riuh di sekitarnya perlahan menjauh dan pandangannya mulai mengabur. Sebelum matanya terpejam sepenuhnya, dia masih sempat melihat bayangan samar seseorang yang berdiri tepat di atas tubuhnya. Demikianlah akhir dari perang dahsyat selama 10 tahun yang telah memporak-porandakan benua tersebut. Itulah titik penghabisan bagi sang iblis benua yang dikenal dengan nama Arkimon. Namun, di saat yang seharusnya menjadi embusan napas terakhirnya, sebuah fenomena di luar nalar justru terjadi. Fokus cerita kemudian berpindah ke sebuah kediaman megah nan mewah di kala malam yang sedang dilanda badai besar. Di dalam bangunan tersebut, 2 orang pelayan wanita sedang sibuk melakukan tugas mereka dengan penuh sukacita. Sementara cuaca di luar bergulir dengan liar, situasi di dalam kamar menampilkan pemandangan yang berbeda. Bibir dari seorang bayi laki-laki mungil tampak bergerak-gerak kecil. Untuk kali pertama dalam hidupnya, sang penyihir agung merasa kebingungan akibat rasa hangat dan atmosfer asing yang melingkupinya. Dia terus bertanya-tanya mengenai apa yang sebenarnya tengah terjadi pada dirinya. Karena kini dia telah berwujud sesosok bayi tanpa mengetahui lokasi maupun proses bagaimana dia bisa terdampar di tempat tersebut. Salah satu pelayan kemudian memperlihatkan sebuah lukisan potret seorang wanita cantik, memperkenalkannya sebagai ibu dari sang bayi. Ketika pelayan itu mencoba mendekat untuk menggendongnya, tubuh mungil tersebut mendadak kaku. Bayi itu tengah mengerahkan seluruh konsentrasi dan tenaganya. Lewat perjuangan yang amat keras, si balita mencoba melafalkan kata-kata. Hal itu tentu saja membuat para pelayan terkejut. Mereka mengira sang tuan muda cilik sedang berusaha mengucapkan kata pertamanya karena kejeniusannya. Padahal, kenyataannya Arkimon sedang berusaha merapalkan mantra untuk memanggil para bawahan kegelapannya agar tunduk pada perintahnya. Dia berteriak meminta bantuan mereka. Namun di telinga para wanita itu, suara tersebut tak lebih dari sekadar tangisan balita yang sedang ketakutan. Tepat pada momen itu, seberkas petir menyambar di langit, menyinari sang penyihir kegelapan dengan kilatan putih yang sangat menyilaukan hingga seolah menelan seluruh area rumah mewah tersebut. Waktu berjalan dengan sangat cepat hingga 15 tahun pun berlalu. Kini, sebuah air mancur yang terletak di area Taman Menshahen tampak berkilau dengan indahnya, memantulkan cahaya dari sinar matahari sore yang terasa hangat. Tidak jauh dari tempat itu, berkumpul sekelompok gadis muda dengan ekspresi wajah yang memadukan rasa terkejut sekaligus kekaguman yang teramat sangat. Di saat yang sama, seorang pemuda tampak berjalan dengan santai membelah area pekarangan rumah yang sangat luas. Langkah kakinya terlihat begitu mantap dan memancarkan rasa percaya diri yang tinggi. Para gadis di sekitarnya mulai saling berbisik, benar-benar terpesona oleh figurnya. Begitu pemuda itu melangkah semakin dekat, penampilannya terpampang dengan sangat jelas. Dia adalah seorang pemuda dengan paras yang luar biasa tampan serta memiliki rambut yang seputih salju. Struktur wajah dan fisiknya begitu sempurna. Layaknya sebuah mahakarya yang dipahat langsung oleh tangan para dewa. Para wanita di sana hanya bisa menarik napas dalam-dalam, tak henti-hentinya melontarkan pujian atas pesona yang dimiliki oleh tuan muda bernama Klein tersebut. Salah satu dari mereka bahkan secara spontan bertanya-tanya mengenai menu makanan apa yang dikonsumsi oleh sang tuan muda, hingga bisa memiliki rupa setampan itu. Gadis-gadis yang lain pun ikut penasaran mengenai jenis hidangan surgawi, apa yang bisa mengubah seseorang menjadi sosok yang begitu menawan bagaikan makhluk dari kayangan. Lamunan indah para gadis itu seketika buyar ketika seorang pria berjalan mendekati Klein di area taman sambil menenteng sebuah ember yang tampak berat. Tanpa memberikan peringatan apapun, pria tersebut langsung mengguyurkan air suci ke sekujur tubuh Klein sembari berteriak lantang, memerintahkan roh jahat untuk segera angkat kaki dari raga yang didiaminya. Pria itu bernama Garrison, seorang pendeta yang sejak awal memiliki keyakinan kuat bahwa ada sesuatu yang tidak beres dan sesat di dalam diri Klein muda. Dia kemudian menunjuk ke arah 3 gadis yang berada di dekat mereka, menuduh bahwa mereka semua telah terpengaruh oleh aura kegelapan yang dipancarkan si pemuda. Meski tubuhnya kini basah kuyup akibat guyuran air, Klein tetap bersikap acuh tak acuh. Dia justru bertanya apakah sang pendeta tidak merasa lelah terus-menerus melakukan ritual penyucian yang seolah tidak ada ujungnya ini. Pertanyaan itu membuat Garrison semakin naik pitam. Dengan nada keras, dia menegaskan bahwa jiwa dari Archimage Arkimon bersemayam di dalam tubuh Klein. Walaupun Klein berulang kali membantah dan menyatakan bahwa dirinya bukanlah seorang ahli nujum, sang pendeta sempat menangkap kilatan ekspresi dingin di wajahnya. Tanpa membuang waktu, Garrison kembali menyiramkan 1 ember air suci penuh ke tubuh Klein. Saat melangkah pergi dari tempat itu, Klein hanya bisa menggerutu di dalam hati. Dia mempertanyakan kewarasan pendeta tersebut sambil mencapnya sebagai seorang psikopat secara berbisik. Sial baginya,
Garrison ternyata mendengar ucapan tersebut. Sang pendeta langsung memerintahkan para pengawalnya untuk meringkus Klein dan membawanya pergi, sembari berseru bahwa Klein membutuhkan terapi mandi air mendidih agar bisa jera. Di tengah momen saat dirinya diseret paksa, pikiran pemuda itu kembali melayang pada hari di mana dia meregang nyawa. Dia masih mengingat dengan sangat jelas proses eksekusinya, serta rasa terkejut yang luar biasa ketika mendapati dirinya terbangun di dalam tubuh seorang bayi. Ironisnya, karena kata pertama yang keluar dari mulutnya saat bayi adalah sebuah mantra nekromansi, dia langsung dicap sebagai titisan iblis sejak hari kelahirannya. Di dalam ruangan tempat dia sering dikurung dan direndam itulah, dia pertama kali bertatap muka dengan pendeta dari Ordo Suci tersebut. Klein masih merekam dengan jelas memori tentang perawakan besar dan tinggi dari pria yang mendatanginya kala itu. Pertemuan pertama tersebut menjadi gerbang pembuka bagi penderitaan tiada akhir yang harus dia jalani selama 15 tahun penuh. Masa mudanya habis diisi dengan sesi doa maraton selama 24 jam non-stop tanpa jeda. Dia juga dipaksa mandi menggunakan air perasan bawang putih yang dingin, hingga harus mengalami ritual api penyucian di mana tubuhnya diikat pada sebuah salib kayu agar bisa tonton oleh halayak umum. Berkedok ritual keagamaan yang suci, dia dipaksa menerima segala macam bentuk penyiksaan fisik dan mental yang tak terbayangkan. Kini, 15 tahun semenjak kejadian itu, dia tampak sedang duduk di dalam ruang pesta pribadinya dengan raut wajah yang dipenuhi rasa benci. Pelayan setianya yang bernama Arin terlihat sedang memanjatkan doa dengan sangat khusyuk, menaruh harapan agar Klein dapat tumbuh dan mengikuti jejak langkah para pahlawan besar terdahulu. Namun, Klein sendiri tampak sama sekali tidak tertarik dan lebih memilih untuk berada di tempat lain. Karena sudah habis kesabaran menghadapi atmosfer ruangan yang terlalu religius bagi dirinya, dia mendadak bangkit berdiri dan melemparkan topi pestanya hingga tercampak ke sudut ruangan. Melihat tindakan itu, Arin tampak sangat sedih. Dia mengeluh dengan nada kecewa bahwa topi tersebut dibuat secara manual dengan kerja keras dan ketulusan hati. Merasa sedikit bersalah melihat respons pelayannya, Klein bergegas memungut kembali topi itu lalu melontarkan kata maaf. Namun, seluruh rasa simpati dan bersalahnya langsung menguap seketika begitu Arin melanjutkan kalimatnya, menceritakan bahwa topi tersebut sebenarnya adalah hasil karya dari pendeta Garrison. Mendengar fakta itu, tubuh Klein langsung kaku seketika. Rona wajahnya berubah drastis menjadi kombinasi antara rasa takut sekaligus jijik yang luar biasa. Tepat pada detik yang sama, Garrison mendadak muncul dari arah belakangnya. Suara beratnya terdengar menggelegar saat memanggil nama Klein. Sang pendeta bahkan terlihat begitu tersentuh hingga matanya berkaca-kaca. Merasa terharu karena mengira sang anak telah mengenakan topi buatannya selama 1 minggu penuh tanpa pernah sekalipun melepaskannya. Klein sempat menatap wajah pendeta itu selama beberapa saat. Tanpa diduga, dia mengambil topi tersebut lalu menginjak-injaknya di atas lantai hingga hancur berkeping-keping. Sambil mengulas senyum sinis, Klein menegaskan bahwa dia tidak akan sudi lagi mengenakan barang rongsokan semacam itu. Tindakan tersebut memicu kemarahan Garrison yang langsung berteriak histeris, menuduh bahwa jiwa terkutuk Arkimon akhirnya telah menunjukkan wujud aslinya yang penuh pembangkangan. Perdebatan sengit yang baru saja memanas itu mendadak terhenti total karena kedatangan dari komandan pasukan DKE. Kehadiran sosok penting tersebut seketika mengubah tensi ketegangan yang semula menyelimuti area taman. Dalam waktu singkat, Komandan Dunkel melangkah maju ke depan sembari melontarkan kalimat yang langsung memecah keheningan. Dia memberikan komentar bahwa desas-desus mengenai bocah ini sebagai titisan dari Arkimon memang sudah berembus selama lebih dari 1 dekade. Namun, dia juga mengingatkan sang pendeta bahwa pihak Ordo Suci sendiri secara kelembagaan telah mengeluarkan pernyataan resmi yang menegaskan bahwa tidak ada kejanggalan apapun pada diri anak ini. Mendengar teguran tersebut, Garrison perlahan melepaskan cengkeramannya dari tubuh Klein. Dia menganggukkan kepalanya dengan takzim sebagai bentuk rasa hormat sekaligus tanda persetujuan atas ucapan sang komandan. Sementara itu, Klein bergegas bangkit berdiri dari lantai. Pada momen itulah dia menyadari sebuah realitas yang pahit. Walaupun sang pendeta kerap bertindak acuh dan semena-mena terhadap dirinya, pria itu terbukti langsung patuh dan tunduk tanpa perlawanan di hadapan Dunkel. Ini adalah sebuah kenyataan yang dingin. Garrison nyatanya bukan sekadar seorang fanatik agama yang buta, melainkan sosok licik bagaikan ular yang sangat memahami cara memanfaatkan konstelasi politik untuk kepentingannya. Ketika sang pendeta membalikkan badannya untuk melangkah keluar dari dalam aula, dia sempat menghentikan langkahnya sejenak demi menengok ke arah belakang. Dia melemparkan sebuah peringatan implisit bahwa selalu ada potensi tersembunyi bagi sesuatu untuk terjadi di masa depan yang masih jauh. Setelah menyampaikan kalimat perpisahan yang penuh misteri itu, dia pun berpamitan kepada orang-orang yang ada di ruangan. Namun, belum sempat dia benar-benar pergi, Garrison mendadak menjulurkan kepalanya kembali ke dalam ruangan hanya untuk mengingatkan Klein bahwa sesi pertemuan mereka berikutnya telah dijadwalkan secara resmi, yaitu ritual penyucian rutin pada hari Jumat nanti. Klein hanya bisa menatap lambaian tangan kepergian pendeta itu dengan perasaan dongkol yang luar biasa hingga darahnya terasa mendidih.
Amarah yang sedari tadi dia pendam akhirnya keluar lewat gumaman pelan di balik giginya yang mengatup rapat. Begitu suasana di sekitarnya telah sepi dan dia hanya tinggal seorang diri, pemuda itu langsung meluapkan sisa emosinya dengan cara menghantamkan tinjunya berkali-kali ke arah sofa. Puncak kekesalan Klein akhirnya pecah juga. Dia benar-benar habis pikir. Bagaimana bisa seseorang yang gemar menyiksa anak kecil dengan sengaja justru tetap dihormati dan dipuja bagaikan ulama suci. Arin melangkah mendekatinya secara perlahan dan hati-hati sembari menyodorkan selembar handuk. Dengan suara setengah berbisik, pelayan itu menanyakan satu hal yang sudah sangat lama memicu rasa penasaran di kepalanya. Apakah Klein benar-benar bukan lagi sosok penyihir agung Arkimon? Mendengar pertanyaan itu, Klein spontan menampik keras dengan seluruh energinya. Dia bersumpah bahwa dirinya tidak ingin lagi mendengar nama terkutuk itu disebut-sebut sepanjang hidupnya. Namun jauh di lubuk hatinya, isi pikiran pemuda itu bergejolak bagaikan badai yang menyimpan sejuta rahasia. Dia paham betul bahwa dirinya tidak boleh jujur kepada siapapun. Pasalnya, sejak terlahir kembali ke dunia, kehidupannya tak ubahnya seperti seekor burung di dalam sangkar emas, terus-menerus diawasi ketat akibat desas-desus mistis yang tidak pernah reda. Bahkan karena gosip itu pula, dia sampai harus merasakan penderitaan dikurung di dalam biara selama 7 tahun lamanya. Dunkel yang berdiri di dekat Arin ikut menyela pembicaraan. Dia berpendapat bahwa pendeta Garrison mungkin tidak sejahat yang mereka duga. Biar bagaimanapun, Garrison hanyalah seorang proksi atau perwakilan resmi yang menjalankan tugas dari pihak Ordo Suci. Dunkel menduga pasti ada alasan tersendiri di balik semua tindakan tegas itu. Istilah tersebut langsung memicu rasa ingin tahu Arin. Pelayan itu bertanya-tanya, apa sebenarnya yang dimaksud dengan proksi? Apakah itu merupakan sebutan untuk seseorang yang memiliki kedudukan atau pangkat yang tinggi? Mendengar pertanyaan itu, raut wajah Dunkel seketika berubah menjadi sangat serius. Dia menjelaskan bahwa gelar tersebut mengandung arti yang jauh lebih berbobot daripada sekadar jabatan biasa. Seorang proksi sejatinya adalah petarung paling tangguh yang dimiliki oleh seluruh jajaran Ordo Suci. Fakta baru ini spontan membuat Klein tersentak kaget. Dunkel menambahkan bahwa hampir tidak ada satu orang pun yang sanggup menandingi kekuatan seorang proksi, terkecuali anggota dari keluarga bangsawan Duke Klein sendiri. Arin langsung terlihat takjub begitu mendengar kehebatan yang dimiliki oleh garis keturunan majikannya. Dengan nada penuh kebanggaan, dia penasaran dan bertanya tentang siapa sosok Duke yang dianggap paling kuat sepanjang sejarah keluarga mereka. Dunkel menjawabnya dengan suara pelan, menyebut bahwa Duke ketujuh adalah yang terkuat. Namun, Klein langsung memotong ucapan itu dengan tegas. Bagi Klein, Duke pertamalah yang tetap menyandang gelar sebagai yang terkuat di dalam keluarga mereka. Penegasan itu membuat Dunkel sangat terkejut. Sang komandan mengira bahwa generasi keturunan yang sekaranglah yang telah mencapai puncak kejayaan tertinggi. Melihat ketertarikan dan keyakinan yang begitu kuat dari si anak, Dunkel akhirnya memilih untuk mengalah dan menyetujui opini sang tuan muda. Kendati Dunkel masih berusaha mencerna makna mendalam di balik pernyataan Klein, Arin mendadak menyadari bahwa pandangan mata Klein telah tertuju lurus pada sebuah lukisan kuno yang terpajang di dinding aula besar. Komandan Dunkel bergumam dalam hati, merenungi betapa ironisnya roda kehidupan berputar, di mana tidak akan ada seorang pun yang mampu menduga bahwa takdir bisa berbalik sedemikian rupa. Sudah 2 abad berlalu sejak Duke pertama meletakkan batu pertama dan mendirikan dinasti keluarga mereka. Sementara itu, saat Klein menatap deretan potret para leluhurnya di galeri, dia masih harus berjuang keras demi menerima kenyataan betapa tidak masuk akalnya kehidupan baru yang sedang dia jalani sekarang. Dia mengamati lukisan wajah para pria yang hidup mendahuluinya satu demi satu. Pandangannya akhirnya terkunci pada potret Duke pertama, sang jawara terkuat dari garis keturunan tersebut. Di dalam bingkai berlapis emas murni itu, sosok di dalam lukisan tampak sedang menatap balik ke arahnya dengan sepasang mata yang memancarkan aura keadilan yang kuat. Sosok tersebut tidak lain adalah Duke pertama dari keluarga Hainan, yakni Burkel Hainan sendiri. Sungguh sebuah ironi, Arkimon tidak sekadar bangkit dari kematian, melainkan bereinkarnasi sebagai keturunan sedarah dari pria yang dahulu telah mengeksekusinya. Bahkan, gema dari teriakan menjelang kematiannya seolah masih terngiang jelas di telinganya, saat dia meneriakkan nama sang rival bersamaan dengan hembusan napas terakhirnya. Dia teringat kembali betapa bobot kata-kata Burkel kala itu sangat menghujam perasaannya. Sebuah deklarasi mulia yang sangat menjengkelkan, yang menyatakan bahwa seluruh aksi pertumpahan darah itu dilakukan demi menjamin masa depan anak cucunya. Lewat hantaman fatal yang terakhir itulah, sang penyihir kematian akhirnya tumbang di atas permukaan tanah yang dilapisi oleh salib salju yang membeku. Kekalahan yang menghancurkan itu mendadak membuat si pemuda terbangun dengan kaget dari tidurnya. Napasnya memburu dan dadanya kembang kempis, saat dia berusaha menenangkan diri di atas ranjang empuk di dalam kamar mewahnya yang super nyaman. Dia mengumpat kesal pada mimpi buruk yang terus-menerus datang menghantui dari sisa kehidupan masa lalunya. Berabad-abad silam, dirinya adalah sesosok raksasa kegelapan yang nyaris meratakan seluruh benua menjadi debu.
Namun langkahnya dihentikan oleh seorang pahlawan, hingga akhirnya dia dilempar kembali ke roda reinkarnasi dunia. 200 tahun kemudian, Klein menyentuh rambut putihnya dengan lembut sembari menggerutu sendirian, merasa tidak sudi jika harus membandingkan kondisinya yang sekarang dengan wujud kejamnya di masa lalu. Keheningan yang menyelimuti kamar mewah tersebut mendadak pecah oleh sebuah suara bernada dingin yang muncul dari arah pintu. Dengan nada bicara yang terkesan mengejek, si pemilik suara berkomentar bahwa Klein tampaknya sedang mengigau lagi. Pendeta Garrison sudah berdiri di sana sembari melempar senyuman licik yang syarat akan makna terselubung, sengaja menggoda Klein mengenai memori-memori masa lalunya. Klein yang panik segera mencari dalih, berkilah bahwa dirinya hanya sedang merasa kelelahan seperti biasanya. Namun, belum sempat dia menenangkan diri sepenuhnya, sebuah kejutan lain muncul. Pelayan setianya yang berambut merah, Arin, ternyata sejak tadi sudah bersembunyi di bawah kolong tempat tidur. Gadis itu rupanya telah mendengarkan seluruh igauan dan gumaman tidur Klein dari tempat persembunyiannya. Dengan sikapnya yang polos tanpa dosa, Arin langsung memberikan laporan kepada pendeta Garrison. Dia membeberkan bahwa Klein tadi sempat mengigau cukup parah sembari menirukan bisikan-bisikan jahat dengan suara yang lantang, berbunyi, "Aku adalah Arkimon. Hancurkan dan bunuh mereka semua." Mendengar hal itu, Klein langsung didera kepanikan luar biasa dan menyuruh Arin untuk segera tutup mulut. Dengan perasaan campur aduk, dia memohon agar pelayannya itu tidak bicara lagi sebelum situasi menjadi semakin runyam. Namun, nasi telah menjadi bubur. Tidak berselang lama, kepala pelayan datang menghampiri untuk mengumumkan bahwa acara pameran pedang pusaka keluarga akan segera dilangsungkan. Di sisi lain, setelah mendengar laporan Arin mengenai gelagat aneh dari sang tuan muda, pendeta Garrison dengan raut wajah dingin langsung mengetuk keputusan bahwa porsi sesi ritual penyucian untuk Klein akan dilipat gandakan menjadi 2 kali lipat. Klein spontan membekap mulut Arin menggunakan telapak tangannya. Seluruh tubuh pemuda itu gemetar hebat, akibat perpaduan antara rasa amarah yang tertahan serta rasa tidak percaya atas ketidakadilan yang terus-menerus menimpa dirinya. Begitu Garrison melangkah pergi meninggalkan ruangan, Klein langsung menumpahkan segala sumpah serapah dan makian yang dia ketahui, sembari mengumpat bahwa pria itu sudah benar-benar kehilangan kewarasannya. Beberapa waktu kemudian, Klein tampak sedang berjalan bersama dengan para pelayannya sembari melontarkan beberapa pertanyaan seputar agenda demonstrasi ilmu pedang yang akan diadakan. Sang kepala pelayan menjelaskan bahwa Duk sendiri yang secara langsung menitahkan agar Klein wajib hadir dalam upacara sakral tersebut. Pengumuman itu membuat Klein terkejut, karena dia sama sekali tidak menduga akan mendapatkan perhatian yang mendadak dari sang ayah. Di tengah perjalanan, Arin tiba-tiba meminta bantuan untuk membukakan bungkus biskuit miliknya. Kepala pelayan yang memiliki kumis tebal itu spontan menegur si gadis dengan nada galak, karena dinilai telah bertindak tidak sopan dan mengganggu konsentrasi tuannya. Akan tetapi, Klein langsung pasang badan membela pelayannya dan mengambil alih biskuit tersebut untuk diberikan kembali kepada Arin, yang langsung asyik mengunyahnya dengan lahap. Sambil melayangkan pandangan matanya ke arah luar jendela yang memperlihatkan lanskap perkebunan yang amat megah, Klein mencoba menerka-nerka motif tersembunyi apa yang ada di balik panggilan mendadak dari ayahnya. Kepala pelayan kemudian membocorkan sebuah informasi yang cukup mengejutkan. Perwakilan kerabat dari cabang keluarga kedua rupanya telah tiba untuk berkunjung. Mendengar kabar tersebut, raut wajah Klein seketika berubah menjadi masam. Dia sudah bisa menebak dengan sangat jelas drama politik menyebalkan macam apa yang harus dia hadapi di dalam ruangan nanti. Benar saja, begitu dia melangkahkan kaki memasuki aula pertemuan, para kerabat dari kalangan bangsawan itu langsung berbondong-bondong menghampirinya. Sorot mata mereka tampak menyala, dipenuhi oleh rasa sentimen dan dendam yang kentara. Tanpa basa-basi, mereka langsung melancarkan aksi ejekan secara verbal. Mereka sengaja mengungkit-ungkit nama Arkimon, sosok penjahat legendaris dari masa kuno, yang memang sengaja mereka gunakan sebagai senjata untuk memancing emosi Klein. Mereka tertawa terbahak-bahak secara serempak dengan suara yang sengaja dikeraskan, demi mengingatkan seisi ruangan bahwa anak yang dianggap titisan iblis itu telah menghabiskan waktu selama 7 tahun yang sengsara di dalam biara pengasingan. Klein hanya menatap mereka dengan pandangan mata yang sedingin es penuh dengan kalkulasi. Dalam sekali lirik, dia langsung bisa mengenali sosok tamak yang berasal dari cabang keluarga wilayah utara, yang jelas jenis datang ke kediaman ini hanya demi mengincar jamuan makan gratis. Pandangan matanya kemudian bergeser ke arah seorang gadis berambut pirang yang menunjukkan gestur tubuh angkuh. Dia adalah sepupunya dari garis keturunan cabang keluarga yang lain. Gadis yang berasal dari cabang keluarga wilayah barat itu tetap mempertahankan sikapnya yang dingin dan merasa lebih superior dari yang lain. Sepasang matanya tampak menilai setiap orang di dalam ruangan seolah-olah menganggap mereka semua tidak memiliki nilai apapun di hadapannya. Sementara itu, Klein memilih untuk menahan diri dan mengabaikan segala bentuk provokasi serta kalimat hinaan menyakitkan yang datang bertubi-tubi dari berbagai arah. Dia hanya terus melangkah membelah kerumunan orang, meninggalkan mereka semua yang mendadak merasa kesal karena merasa tidak digubris.
Sikap abai Klein akhirnya membuat salah satu sepupunya kehilangan kendali atas kesabarannya. Dengan wajah yang merah padam akibat menahan geram, pria itu berteriak lantang bertanya, apakah si anak sampah itu benar-benar berniat untuk mengabaikan keberadaan mereka di dalam rumahnya sendiri. Bangsawan yang tinggi hati itu terus saja melontarkan teriakan penuh emosi. Menariknya, mantan penyihir agung yang kini berada di dalam tubuh remaja itu justru merasa situasi ini sangat lucu. Dia merasa geli menyaksikan tingkah pola para anggota keluarga cabang yang berlagak layaknya pemilik sah atas tanah dan kediaman mewah ini. Dengan tatapan mata sedingin Gletser, Klein bergumam di dalam hatinya bahwa dia bahkan tidak sudi membuang waktu hanya untuk menghafal nama-nama orang tidak penting seperti mereka. Jauh di lubuk hatinya, dia juga mencatat dengan perasaan sedikit jijik bahwa eksistensi keluarga utama pasti sedang berada di ambang kemunduran yang serius jika situasi ini terus dibiarkan. Buktinya, para pendatang baru dari keluarga cabang ini sudah berani memamerkan sikap tidak hormat secara terang-terangan di balik dinding kastel ini. Atensi dari seluruh kerumunan yang hadir di aula mendadak teralihkan ke arah arena pertandingan, di mana dua orang pendekar muda tampak sedang terlibat dalam pertarungan sengit di sebuah sesi latih tanding atau sparring. Seorang pemuda berambut ungu terlihat melesat maju ke depan, mencoba menyalurkan seluruh energi kegugupannya ke dalam sebuah rangkaian serangan nekat demi bisa menumbangkan lawannya. Namun sayang, tekanan yang dia terima tampaknya terlalu masif. Pemuda itu langsung limbung begitu terkena serangan balasan yang telak, hingga akhirnya terjerembab ke belakang dan harus menerima kekalahannya. Didorong oleh rasa amarah serta rasa malu yang membakar dada, bocah berambut ungu itu berteriak menuntut agar lawannya berhenti bermain-main dan segera bertarung dengan mengerahkan seluruh kemampuan terbaiknya. Di hadapannya, seorang bocah berambut emas yang berdiri kokoh tampak menangkis tuntutan itu dengan sikap yang sangat santai. Rangkaian serangan berikutnya dia lancarkan kembali dengan begitu anggun tanpa terlihat mengeluarkan banyak tenaga, sementara sebuah senyuman penuh rasa percaya diri tampak terukir tenang di bibirnya. Pertandingan tersebut sudah bisa dipastikan selesai. Sosok pemenang itu tidak lain adalah Deli Ryan, kakak tiri dari Klein yang aura superioritasnya terpancar dengan sangat jelas ke sekeliling arena. Dialah sosok yang selama ini dinilai berjasa menjaga marwah dan nama besar keluarga bangsawan mereka. Klein sendiri mengamati jalannya pertukaran serangan tersebut dengan penuh konsentrasi. Sepasang matanya perlahan-lahan mulai berpendar, memancarkan seberkas warna ungu mistis yang samar saat dia mengaktifkan kemampuan penglihatan magisnya demi membedah kualitas kemampuan bertarung dari kedua pemuda di arena. Merasa terdesak, sang lawan kembali merangsek maju untuk menyerang, sembari bersumpah bahwa hasil duel kali ini akan berbeda dari sebelumnya. Walaupun musuhnya sudah berupaya membalas dengan segala macam teknik dan cara, Deli tetap memegang kendali penuh atas jalannya situasi di arena. Dia tampak seolah sedang menari di antara sela-sela gempuran lawan, menghindari tebasan ke arah bawah dengan kelincahan gerakan tubuh yang sangat mulus. Secara mengejutkan, tubuh Deli mendadak diselimuti oleh gelombang energi berwarna emas yang sangat berkilau. Kecepatan gerakannya meningkat drastis, hingga berada di luar batas kemampuan mata manusia biasa untuk menangkapnya. Dia jelas sedang mempersiapkan sebuah jurus pamungkas, sebuah teknik spesial keluarga. Klein tidak melewatkan satu pun detail dari kejadian tersebut. Matanya terus menganalisis pergerakan kaki Deli, perpindahan titik berat tubuhnya, hingga momen presisi saat ujung jari kakinya memberikan daya dorong eksplosif yang melontarkan tubuhnya maju ke depan. Di sisi lain, pemuda berambut ungu yang sudah dibutakan oleh rasa amarah nekat melancarkan serangan pemungkas yang mengarah langsung ke wajah Deli. Klein menyaksikan pemandangan tersebut dengan perasaan takjub. Bahkan, aliran energi mana tersembunyi yang menjadi fondasi dari ilmu rahasia milik keluarga bangsawan mereka pun berhasil dibongkar dan terbaca jelas oleh mata magisnya. Dalam sekejap mata, Deli langsung melepaskan serangannya. Teknik pedang meteor yang sangat melegenda itu mendarat dengan akurasi tinggi tepat di titik pergelangan tangan musuhnya. Wasit pertandingan langsung mengintervensi dan menghentikan jalannya duel, seraya mendeklarasikan Deli sebagai pemenang mutlak. Seperti biasa, dengan menampilkan gestur tubuh yang sopan namun tetap menyeratkan kesan superior, pemuda berambut emas itu melempar senyuman yang tampak lembut dan ramah kepada lawannya. Walau demikian, dia sadar betul bahwa jika serangan pamungkas tadi dilepaskan dengan tenaga penuh tanpa kalkulasi, lawannya bisa saja berakhir dengan cedera yang sangat parah. Sementara itu di barisan penonton, para tamu tampak saling berbisik penuh kekaguman atas keberhasilan eksekusi teknik pedang tingkat tinggi tersebut. Orang-orang yang menyaksikan pertunjukan itu juga menyadari sebuah pesan tersirat. Demonstrasi kehebatan tadi sebenarnya merupakan sebuah bentuk peringatan yang sengaja dipamerkan untuk menekan nyali dari keluarga-keluarga cabang sekunder. Tidak lama setelah duel berakhir, Deli melangkah menghampiri Klein sembari bertanya apakah adiknya itu sudah berdiri menonton sejak lama. Dengan nada bernada gurauan, dia berujar bahwa seandainya dia tahu Klein berada di antara kerumunan penonton, dia pasti akan memamerkan teknik pedang yang jauh lebih agresif dan keras lagi. Klein hanya menatap wajah saudaranya itu, mampu membaca kualitas keterampilan bertarung yang sempurna di balik topeng keramahan palsu yang ditampilkannya.
Dia kemudian melontarkan pertanyaan mengenai apa motif yang sebenarnya di balik agenda berkumpulnya seluruh perwakilan keluarga cabang ini. Namun sebelum dia sempat mendapatkan jawaban, atmosfer di dalam aula besar mendadak berubah drastis secara instan. Semua orang yang hadir di tempat itu seketika bisa merasakan aura kehadiran dari sang kepala keluarga ketujuh, Heinkel Ryan. Klein merasakan alarm kewaspadaan di dalam dirinya bergetar hebat saat sosok sang ayah melangkah mendekat. Suasana di dalam ruangan tersebut mendadak berubah menjadi sangat sunyi, berat, dan terasa menyesakkan dada. Sang Duk memberikan sebuah anggukan kepala, sebuah gestur apresiasi yang sangat langka, sebagai bentuk pengakuan atas kerja keras putra sulungnya yang telah berhasil mencapai tingkat kemahiran pedang sejauh ini. Klein mengamati momen interaksi tersebut dengan sangat jeli. Dia menyadari sebuah fakta bahwa Deli adalah satu-satunya sosok yang menjadi kebanggaan bagi Sang Duk sekaligus bagi seluruh eksistensi keluarga bangsawan mereka. Komandan Dunkel tidak ketinggalan untuk ikut angkat bicara, memberikan pujian bahwa tingkat penguasaan teknik pedang yang dimiliki oleh Deli benar-benar luar biasa mengagumkan untuk anak seusianya. Seperti biasa, Deli selalu sukses menjadi bintang utama di atas panggung. Pemuda berambut pirang itu tampak menundukkan kepalanya dalam-dalam, berlagak seolah-olah dirinya adalah sosok yang rendah hati dan mengaku bahwa masih ada banyak hal yang harus dia pelajari. Saat sang pemimpin tertinggi keluarga melangkah melewati mereka, dia sempat melontarkan kalimat singkat mengenai beban warisan kepahlawanan besar yang harus mereka jaga. Deli memberikan gestur membungkuk dengan tingkat rasa hormat yang sangat dalam dan tulus. Setelah itu, Sang Duk mengalihkan pandangan matanya lurus ke arah Klein. Dia menatap anak laki-lakinya itu selama beberapa saat, sebelum akhirnya mengulurkan tangan dan menyentuh kepala bocah berambut perak tersebut. Dengan nada bicara yang sedingin es, Sang Duk secara blak-blakan menyatakan bahwa dirinya sama sekali tidak bisa merasakan adanya denyut energi mana sekecil apapun di dalam tubuh putra bungsunya itu. Mendengar penilaian tersebut, Klein hanya bisa menundukkan kepalanya dalam-dalam sambil melontarkan ucapan maaf dengan suara lirih. Dia sadar betul akan hukum tak tertulis di dunia ini. Seorang anggota kaum bangsawan yang lahir tanpa bakat sihir dinilai tidak ada bedanya dengan jasad yang tak bernyawa. Melihat situasi pelik itu, Komandan Dunkel bergegas melangkah maju ke depan demi pasang badan membela sang tuan muda. Sang komandan berargumen bahwa masa-masa isolasi yang dihabiskan oleh Klein selama bertahun-tahun di dalam biara mungkin saja menjadi dalang yang menghambat fase perkembangan kekuatannya. Akan tetapi, pembelaan tersebut sama sekali tidak mengubah pandangan sinis orang-orang di sekitarnya. Kasakusuk dan gosip miring langsung merebak di antara kerumunan penonton, yang secara terang-terangan mencemooh sang pewaris resmi yang terbukti tidak memiliki kapasitas energi mana tersebut. Mereka saling berbisik dan berkomentar bahwa garis keturunan keluarga inti kini sudah benar-benar tidak berguna dan mandul. Bagi mereka, momen kelemahan ini merupakan sinyal yang tepat bagi aliansi keluarga cabang untuk bergerak mengambil alih tahta kendali kekuasaan. Klein memilih melangkah pergi meninggalkan aula, berjalan menyusuri lorong panjang kastel yang sepi. Di dalam hatinya, dia terus meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia masih sanggup menahan segala bentuk cercaan dan hinaan verbal yang diarahkan kepadanya. Namun, ingatan pemuda itu mendadak terlempar kembali pada kalimat legendaris yang pernah diucapkan oleh Burkel mengenai misinya melindungi masa depan generasi penerus. Seketika itu juga, kepalan tangannya mengencang dengan sangat kuat hingga urat-uratnya menegang. Gelombang amarah yang teramat masif mendadak membubung tinggi di dalam dada sang mantan penyihir kegelapan. Dia merasakan sebuah ironi yang teramat sangat. Bagaimana mungkin nyawanya di masa lalu harus melayang secara sia-sia hanya untuk melindungi orang-orang tak tahu diri yang berada di dalam garis keturunan seperti ini? Bahkan ketika para tamu undangan mulai mengemas barang untuk pulang, aksi intimidasi terhadap dirinya ternyata belum juga mereda. Dalton, pemuda berambut ungu yang merupakan perwakilan dari aliansi keluarga cabang, mendadak menghadang jalur berjalan Klein di tengah koridor. Dengan raut wajah yang meremehkan, Dalton mulai melontarkan ejekan bernada provokatif, mempertanyakan bagaimana bisa seorang anak yang menyandang status pewaris bangsawan bertindak sebodoh itu, hingga tidak paham cara mendasar untuk mengayunkan sebilah pedang. Si pengacau terus saja mengoceh tanpa henti, mencap si pemuda berambut perak sebagai aib terbesar bagi nama besar rumpun keluarga mereka. Di sisi lain, Klein tetap mempertahankan pembawaan dirinya agar terlihat tenang dari luar. Dia menatap lurus ke arah Dalton dan langsung bisa membaca watak asli pemuda itu secara objektif. Tanpa beban, Klein membalas dengan santai bahwa Dalton sebenarnya tidak lebih dari sekadar orang sok sibuk yang tidak memiliki bakat nyata, alias sosok yang sama sekali tidak berguna. Kalimat menohok itu spontan membuat Dalton naik pitam, hingga langsung mengacungkan tinjunya ke udara. Melihat reaksi emosional tersebut, Klein justru kembali mengejeknya dengan menyebut Dalton sebagai sosok yang naif dan luar biasa bodoh. Karena merasa terhina akibat ucapan tersebut, Dalton langsung bersiap melayangkan sebuah serangan fisik ke arah wajah Klein. Namun, lewat sebuah pergerakan taktis yang berlangsung dalam sekejap mata, sang pewaris muda justru berhasil menyandung kaki Dalton dengan sangat presisi hingga tubuh pemuda ungu itu jatuh terjerembab di atas lantai.
Cairan darah segar mulai mengalir keluar dari lubang hidung Dalton yang kini terbaring telentang di lantai. Di tengah rasa terkejutnya, dia harus mendengarkan kalimat nasihat bernada dingin dari Klein, yang memperingatkannya agar tidak melampiaskan rasa frustrasi serta kekalahannya di arena latih tanding tadi kepada orang lain. Didorong oleh rasa putus asa dan rasa malu yang luar biasa karena telah dipermalukan di tempat umum, Dalton berteriak histeris melontarkan cacian terakhirnya, memanggil pemuda berambut perak itu dengan sebutan anak haram yang tidak memiliki ibu. Begitu kalimat ofensif itu tertangkap oleh telinganya, Klein mendadak memalingkan kepalanya ke arah Dalton. Sepasang matanya seketika menyala, memancarkan kilatan amarah yang teramat mengerikan. Menyaksikan ekspresi yang menyerupai wujud sesosok iblis tersebut, Dalton yang semula beringas langsung membeku ketakutan di tempatnya berbaring. Dia sama sekali tidak menduga bahwa Klein yang selama ini dinilai lemah bisa menampilkan aura intimidasi sepekat itu. Di dalam keheningan lorong, Klein mulai merenung. Dia menyadari bahwa akar kebusukan yang sebenarnya di dalam tubuh keluarga bangsawan ini adalah kompleksitas superioritas yang menjijikkan dari individu-individu arogan seperti Dalton. Seiring dengan mulai berdenyutnya kembali sisa-sisa aliran sihir kuno di dalam pembuluh nadinya, sang penyihir kematian mulai bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Sampai kapan lagi dia harus mempertahankan sandiwara dan berpura-pura menjadi sosok yang lemah? Harus berpura-pura menjadi figur yang tidak berdaya merupakan sebuah kenyataan yang sangat pahit untuk dia terima. Terlebih setelah melihat seberapa jauh moral keluarga bangsawan ini telah merosot ke titik terendah. Pikiran Klein kembali melayang pada memori tentang bayangan suci nan bercahaya milik pahlawan besar yang dahulu telah merenggut nyawanya, dan dia tidak mampu membendung rasa iba saat menyaksikan kondisi keturunan Burkel yang kini tampak begitu menyedihkan dan bobrok. Agenda perenungan suramnya itu mendadak buyar oleh kedatangan sang komandan pasukan. Suara berat Dunkel terdengar menggema memecah kesunyian koridor panjang tersebut, memberikan perintah tegas kepada Dalton yang tengah terluka untuk segera menghentikan seluruh tindakan provokasinya. Sang komandan menegaskan dengan nada tanpa kompromi bahwa dirinya tidak akan pernah memberikan toleransi sedikitpun terhadap segala bentuk tindakan tidak hormat yang dipertontonkan secara terang-terangan seperti itu selama dirinya masih memegang tongkat komando tugas. Dalton hanya bisa menggeram di dalam diam. Dia merasa sangat marah namun tidak memiliki daya untuk melawan, karena tidak memiliki cukup nyali untuk menantang seorang perwira tinggi sekelas komandan pasukan. Saat melangkah mundur untuk menarik diri dari tempat kejadian, Dalton masih sempat melemparkan sebuah kalimat sindiran terakhir yang diarahkan kepada Klein. Dia berujar bahwa Klein seharusnya merasa sangat bersyukur karena memiliki sosok pengawal pribadi yang bertindak begitu protektif dalam menjaga keselamatannya. Si pecundang itu kemudian bergegas melarikan diri dari lokasi, meninggalkan sang komandan yang masih berdiri terpaku di tempatnya dengan posisi tangan yang tetap siaga memegang gagang pedang pusakanya. Sang kesatria kemudian meyakinkan Klein bahwa situasi di sekitar mereka kini sudah sepenuhnya aman dari gangguan. Klein menatap figur sang komandan selama beberapa saat, sebelum akhirnya bertanya dengan nada santai apakah Dunkel memiliki sebilah pedang cadangan yang bisa dia pinjam untuk sementara waktu. Ketika waktu telah memasuki malam hari, kedua pria itu tampak berjalan beriringan melangkah jauh masuk ke dalam area hutan yang gelap gulita. Permukaan tanah di dalam hutan tampak sepenuhnya tertelan oleh hamparan kabut tebal yang bergerak berputar-putar secara misterius. Begitu langkah kaki mereka terhenti di sebuah titik, sang perwira besar langsung menyerahkan sebilah pedang baja yang terasa berat dan dingin tepat ke dalam genggaman tangan si pemuda. Dunkel kemudian melontarkan pertanyaan mengenai alasan mengapa sang tuan muda mendadak membutuhkan sebilah senjata tajam di waktu yang sudah selarut ini. Klein memilih untuk tetap bungkam dan tidak memberikan jawaban lisan. Dia langsung menggenggam erat gagang pedang tersebut dengan kedua tangannya, lalu segera memasang kuda-kuda bertarung yang memiliki kemiripan struktur secara presisi dengan teknik pedang yang sebelumnya dia lihat dipertontonkan oleh saudara-saudaranya di arena. Menyaksikan gelagat tersebut, Dunkel secara sepihak menyimpulkan bahwa sudah saatnya bagi mereka untuk menyudahi aktivitas ini dan segera kembali ke area Menshan. Di dalam benaknya, sang prajurit berasumsi bahwa majikan mudanya itu mungkin hanya sedang berusaha keras menempelkan ekspektasinya pada sebuah mimpi kosong yang putus asa untuk bisa menjadi seorang pendekar pedang sejati. Jauh di lubuk hatinya, sang komandan sebenarnya merasa sangat iba. Dia tahu betul hukum alam di dunia ini bahwa tanpa adanya kepemilikan modal mana sihir sekecil apapun di dalam tubuh, maka seluruh upaya keras dan latihan fisik yang dilakukan oleh Klein akan berakhir dengan kesia-siaan belaka. Seseorang yang lahir tanpa bakat magis tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bisa dilantik menjadi seorang kesatria resmi kerajaan. Namun, tanpa memedulikan asumsi dan jalan pikiran yang ada di benak pengawalnya, pemuda berambut perak itu mulai menggerakkan tubuhnya untuk ngayunin pedang, membelah udara malam yang terasa lembab dan dingin. Dia tampak berada dalam kondisi fokus total pada sesi latihannya, meskipun fakta di lapangan menunjukkan bahwa dirinya tidak memiliki akses untuk menggunakan ilmu rahasia internal milik keluarga besarnya. Sambil memejamkan kedua matanya, Klein memanggil kembali rekaman memori visual mengenai jalannya duel yang dia saksikan di arena latihan beberapa waktu lalu. Secara mengejutkan, dia mulai mempraktikkan ulang rangkaian gerakan kaki luar biasa yang sebelumnya dia lihat dilakukan oleh Deli di arena duel.
Fisik remajanya bergerak dengan tingkat presisi dan akurasi tinggi yang sangat sulit dipercaya bisa dieksekusi oleh seorang anak seusianya. Lewat sebuah gerakan lompatan yang dieksekusi secara sempurna, dia berhasil menyelaraskan momentum daya dorong tubuhnya, menduplikasi teknik jenius milik kakak tirinya tanpa ada celah sedikitpun. Secara mendadak, seberkas aura berwarna ungu pekat yang memancarkan hawa mematikan mulai bergerak melingkari bagian tepi yang tajam dari bilah pedang baja tersebut. Di saat dirinya terus menirukan lintasan ayunan pedang dengan tingkat akurasi yang terkesan mengerikan, percikan energi ungu mulai meletup-letup di sekitar sepasang matanya yang kini tampak menyala tajam. Merasakan adanya perubahan atmosfer sekitar yang terjadi secara mendadak dan terasa sangat intimidatif, sang komandan langsung membalikkan posisi badannya dengan cepat. Embusan napasnya seketika tertahan di tenggorokan akibat rasa terkejut yang luar biasa. Dunkel berdiri mematung bagaikan patung batu, benar-benar tidak sanggup memproses secara logika mengenai asal-muasal gelombang energi luar biasa masif yang kini sedang memancar kuat dari tubuh seorang bocah yang selama ini dia anggap sebagai anak biasa tanpa bakat. Dalam satu fraksi detik yang krusial itu, tekanan udara di sekitar mereka mendadak melepaskan sebuah daya gempur yang sangat dahsyat. Pancaran energi ungu murni yang sangat tajam meluncur dengan kecepatan tinggi, menghantam lurus ke arah sebuah bongkahan batu raksasa yang berada di dekat mereka. Akan tetapi, tepat pada saat gelombang kekuatannya hampir mencapai titik kulminasi tertinggi, seberkas cahaya tajam mendadak menembus masuk ke dalam pupil mata si pemuda. Hal tersebut seketika mengacaukan stabilitas aliran kekuatan masif yang sedang dia kendalikan. Akibatnya, manifestasi aura bayangan ungu yang melingkari pedangnya mendadak retak, hancur berkeping-keping, dan lenyap menyatu dengan angin malam yang dingin, meninggalkan efek visual layaknya pecahan kaca yang berserakan. Meskipun proses eksekusinya sempat terganggu di detik-detik akhir, daya hancur dari serangan tersebut terbukti tetap masif. Bongkahan batu besar yang menjadi target gempuran kini telah terbelah menjadi dua bagian yang sempurna. Hasil potongannya terlihat sangat halus dan rata, dengan bagian permukaannya yang masih memancarkan pendaran cahaya tipis secara samar. Sang komandan benar-benar terperangah menyaksikan pemandangan di depan matanya, hingga tidak mampu memikirkan kata-kata apapun untuk diucapkan. Seluruh konsep realitas dunia yang dia pahami selama ini seolah-olah runtuh dalam sekejap. Sementara sang pengawal masih sibuk menatap bukti kehancuran batu tersebut, Klein perlahan membalikkan posisi tubuhnya. Posisinya dalam menggenggam gagang pedang baja terbukti masih sangat kuat dan mantap, meskipun raut wajahnya sendiri memancarkan ekspresi yang menyiratkan rasa terkejut atas pencapaiannya sendiri. Hari-hari berikutnya pun terus berjalan seperti biasa bagi penghuni Menshan. Seperti yang sudah-sudah, Klein kembali harus menjalani masa hukuman yang diberikan oleh pendeta Garrison lewat ritual pengusiran setan yang kini telah bergeser fungsi menjadi agenda rutinitas harian. Bagian kepalanya tampak dicelupkan paksa ke dalam sebuah ember berisi air penuh oleh dua orang bawahan dari sang pendeta. Di sisi lain, kedua eksekutor tersebut justru dibuat terkejut saat menyadari fakta bahwa Klein sanggup menahan napas di dalam air dalam durasi yang cukup lama, bahkan hingga melewati batas waktu 1 menit penuh. Melihat fenomena tersebut, Garrison langsung menoleh ke arah Arin sembari berujar dengan nada tinggi bahwa dugaannya selama ini terbukti benar mengenai kemampuan fisik luar biasa dari sang tuan muda. Arin yang berdiri di dekat mereka langsung menyahut ucapan itu dengan sikap polosnya yang khas, mempertanyakan apakah kemampuan menahan napas yang lama itu berarti sang tuan muda kini sudah berubah wujud menjadi seekor ikan. Meskipun posisi kepalanya masih terbenam di dalam air ember, Klein tetap bisa menangkap percakapan tersebut. Begitu mendengar kata ikan diucapkan oleh sang pelayan, pendeta Garrison spontan mendapatkan sebuah ide baru di kepalanya. Dengan nada bicara yang terkesan santai, dia mengusulkan apakah sebaiknya untuk agenda ritual penyucian berikutnya dipindahkan saja medianya ke dalam sebuah akuarium ikan besar agar suasananya terasa lebih menantang dan efektif. Mendengar eksekusi hukuman yang semakin tidak masuk akal itu, Klein langsung menyentakkan kepalanya keluar dari dalam air ember dengan gusar. Dia berteriak mempertanyakan ide akuarium tersebut, sekaligus memprotes mengapa durasi pelaksanaan ritual penyucian pada hari ini terasa berjalan jauh lebih lama daripada sesi-sesi sebelumnya. Garrison hanya menanggapi protes itu dengan pembawaan yang tenang. Berkilah bahwa pada hari ini dirinya mendeteksi adanya getaran energi kegelapan yang jauh lebih kuat menguar dari tubuh Klein, sehingga durasi perendaman memang sengaja ditambah demi hasil yang maksimal. Klein tentu saja tidak bisa menerima alasan sepihak itu, dan tetap menunjukkan raut wajah kesal. Sementara itu, Arin melangkah mendekat secara perlahan sambil menyodorkan selembar handuk bersih agar tuannya bisa segera mengeringkan sekujur badannya yang basah kuyup. Tepat pada momen yang sama, Komandan Dunkel tampak berjalan memasuki ruangan untuk mengabarkan sebuah informasi bahwa ada selembar surat undangan resmi yang dikirimkan oleh Dalton, yang berisi ajakan bagi Klein untuk menghadiri sebuah agenda acara berburu bersama di wilayah kekuasaannya. Mendengar nama pengirimnya, ingatan Klein langsung tertuju pada sosok pemuda menyebalkan yang sempat membuat keributan dengan dirinya di koridor kastel beberapa hari lalu. Instingnya langsung bekerja dan merasakan adanya kejanggalan yang sangat kuat dari undangan mendadak ini. Dia sangat yakin bahwa agenda berburu ini tidak lebih dari sekadar sebuah jebakan yang telah dirancang dengan matang.
Dunkel kemudian melontarkan pertanyaan untuk memastikan apakah sang tuan muda berniat untuk memenuhi dan menghadiri pertemuan tersebut. Klein menjawab dengan tegas bahwa dirinya tidak memiliki alasan mendasar untuk menolak ajakan tersebut dan memutuskan akan tetap hadir di lokasi. Lagi pula, dia merasa tidak ada satu hal pun yang perlu dia takuti dari sosok seperti Dalton. Pasalnya, dia tahu betul bahwa dirinya kini memiliki sesuatu yang bisa dijadikan sebagai kartu as atau modal untuk bersandar, sembari melayangkan lirikan matanya ke arah bilah pedang pemberian Dunkel yang terletak di sudut ruangan. Jauh di dalam benaknya, Klein memendam rasa percaya diri yang cukup tinggi karena dia baru saja menyadari sebuah kemampuan unik yang ada pada dirinya. Dia terbukti sanggup menduplikasi dan menguasai teknik bertarung milik orang lain secara sempurna hanya dengan menyaksikannya sekali lihat saja. Meskipun dirinya sendiri masih belum memahami secara logis mengenai penyebab mengapa dia tiba-tiba bisa memiliki kapabilitas magis semacam itu, Klein memilih untuk tidak terlalu memusingkannya untuk saat ini. Setelah merenungkan situasi sejenak, Dunkel akhirnya menyatakan bahwa dirinya akan segera bergerak ke area belakang untuk mempersiapkan kereta kuda yang akan mereka gunakan untuk perjalanan. Mendengar rencana keberangkatan tersebut, Pendeta Garrison secara spontan langsung menyela pembicaraan dan menyatakan keinginannya untuk ikut serta di dalam rombongan kereta. Niat sang pendeta tentu saja langsung mendapatkan penolakan mentah-mentah dari Klein yang enggan membiarkan pria menyebalkan itu terus mengekor kemanapun dia pergi. Klein bahkan sampai berteriak dengan nada penuh kecurigaan, mempertanyakan rencana busuk apalagi yang sebenarnya sedang dirancang oleh sang pendeta di dalam kepalanya saat ini. Garrison mengubah ekspresi wajahnya menjadi sangat serius dan menjawab dengan suara pelan bahwa dirinya memiliki firasat yang sangat buruk mengenai agenda perjalanan kali ini. Tidak berselang lama setelah perdebatan itu usai, rombongan mereka akhirnya resmi berangkat meninggalkan Menshan menuju ke area kediaman milik keluarga Dalton. Di tengah perjalanan, Arin tampak mulai menunjukkan gejala mabuk perjalanan akibat guncangan kereta. Melihat kondisi pelayannya, Klein bergegas menyodorkan bantal miliknya agar bisa digunakan oleh gadis itu, sembari menggerutu pelan mengingatkan bahwa sejak awal dirinya sudah melarang Arin untuk ikut serta dalam perjalanan terjal ini. Namun secara tidak terduga, justru tangan pendeta Garrison yang bergerak lebih cepat menyambar bantal tersebut dari tangan Klein. Pria parubaya itu berargumen bahwa medan jalanan menuju ke area hutan belantara barat tergolong sangat curam dan terjal, sehingga perjalanan ini dipastikan akan terasa sangat berat bagi siapa saja yang tidak memiliki kesiapan fisik yang matang. Sementara itu, Garrison hanya menatap wajah Klein sambil memikirkan sesuatu dengan sangat keras di kepalanya. Dia berujar bahwa kondisi fisik Klein pasti akan terasa jauh lebih baik setelah meluangkan waktu untuk tidur sejenak di dalam kereta. Belum sempat Klein menyelesaikan kalimat balasannya, Garrison langsung memotong pembicaraan dengan kondisi mata yang mendadak berkaca-kaca karena didera rasa haru. Sambil mendekap erat bantal curian itu di dadanya, sang pendeta melontarkan kalimat bernada emosional, mempertanyakan sejak kapan majikan mudanya itu berubah watak menjadi sosok yang begitu baik dan perhatian seperti sekarang. Respons emosional itu tentu saja langsung memicu rasa kesal Klein. Dengan nada ketus dia menegaskan bahwa bantal tersebut sengaja dia berikan untuk Arin, bukan untuk sang pendeta, dan menyuruh Garrison untuk fokus mengurus urusannya sendiri. Mendengar teguran keras itu, sang pendeta langsung memasang raut wajah cemberut dan menunjukkan gestur sedih. Di sisi lain, Klein memilih untuk memalingkan tubuhnya dan melemparkan pandangan mata ke arah luar jendela kereta, mengamati lanskap pemandangan alam yang mereka lewati. Di dalam keheningan hatinya, Klein bergumam bahwa kondisi geografis tempat ini telah mengalami banyak sekali perubahan dibandingkan dengan memorinya di masa lalu. Berdasarkan ingatannya, wilayah ini dahulunya merupakan sebuah hamparan tanah gersang yang dipenuhi oleh timbunan salju tebal dan ceceran mayat korban perang. Siapa yang akan mengira bahwa hamparan lapisan es abadi yang sempat bertahan selama 2 abad lamanya itu kini telah bertransformasi menjadi sebuah kawasan tanah yang begitu subur dan hijau. Klein sangat yakin bahwa fenomena perubahan alam yang luar biasa ini pastilah merupakan hasil dari perbuatan atau sihir yang dilakukan oleh Burkel di masa lampau. Agenda lamunan panjangnya di dalam kereta mendadak buyar ketika Komandan Dunkel memberikan informasi bahwa kereta mereka telah resmi tiba di area pekarangan kediaman milik Dalton dari keluarga Corwell. Klein melangkah keluar dari dalam pintu kereta, lalu segera melayangkan pandangan matanya ke sekeliling bangunan rumah dengan tatapan penuh penilaian objektif. Berdasarkan pengamatannya, kompleks tempat tinggal yang dimiliki oleh Dalton ini terbukti memiliki arsitektur yang jauh lebih megah dan mewah jika dibandingkan dengan kediaman utama milik keluarga Ryan sendiri, yang notabene memegang status sebagai salah satu dari 3 faksi keluarga terbesar di kerajaan. Hal yang membuat Klein merasa heran adalah seluruh kemewahan arsitektur ini ternyata sengaja dipersiapkan hanya untuk memfasilitasi agenda perlombaan berburu tingkat anak-anak bangsawan. Tepat pada momen yang sama, Dalton tampak berjalan menghampiri titik kedatangan mereka dengan didampingi oleh sekelompok anjing peliharaan berburu miliknya. Pria itu menyambut kedatangan Klein dengan memamerkan guratan senyuman sombong di wajahnya. Dengan nada bicara yang tinggi, dia sesumbar meminta agar Klein tidak perlu menunjukkan ekspresi terlalu terpukau seperti itu saat melihat kemegahan rumahnya.
Dalton secara blak-blakan menyombongkan bahwa seluruh kekayaan dan kemewahan bangunan ini berhasil dia dapatkan dari hasil memotong dan mengambil sebagian aset harta milik garis keturunan keluarga utama, yang aslinya merupakan hak milik sah dari keluarga Klein sendiri. Lebih lanjut, Dalton dengan sikap santai berujar bahwa dirinya bisa memaklumi jika Klein sama sekali tidak mengetahui perihal skandal pemotongan aset kekayaan tersebut. Pasalnya, semua orang juga tahu fakta bahwa Klein telah menghabiskan waktu selama 7 tahun terakhir dikurung di dalam biara terisolasi, sehingga dinilai sangat wajar jika si pemuda berambut perak tidak memahami bagaimana sistem dunia luar bekerja. Sembari mendengarkan rentetan ocehan sombong dari mulut Dalton, pandangan mata Klein justru terfokus ke arah barisan anjing berburu yang dibawa oleh sepupunya tersebut. Lewat sekali lirik, dia menyadari sebuah kejanggalan di mana seluruh fisik dari hewan-hewan tersebut tampak berada dalam kondisi yang sangat kurus dan memprihatinkan. Tanpa ingin membuang waktu untuk berbasa-basi mendengarkan kesombongan Dalton, Klein langsung melontarkan pertanyaan mengenai kapan tepatnya agenda acara perlombaan berburu akan segera dimulai. Mendengar respons yang terkesan dingin dan langsung menuju ke inti persoalan tersebut, Dalton mendengus kesal karena merasa lawan bicaranya sama sekali tidak asyik untuk diajak berinteraksi. Tanpa mengeluarkan sepatah kata pun lagi, dia langsung melepaskan ikatan tali kekang dari seluruh anjing peliharaannya. Barisan anjing yang berada dalam kondisi kelaparan parah itu secara instan langsung berlari melesat ke arah potongan daging-daging segar yang sengaja telah disiapkan dan disebar di berbagai sudut pekarangan rumah, bergerak liar didorong oleh naluri liar insting berburu mereka. Kemudian, tanpa menunjukkan rasa iba atau belas kasihan sedikit pun di wajahnya, Dalton langsung meraih busur dan anak panah miliknya. Dia mulai membidik dan mengeksekusi mati seluruh anjing peliharaannya tersebut satu demi satu dengan akurasi yang dingin. Begitu seluruh jasad hewan-hewan itu tampak terkapar tak bernyawa di atas tanah pekarangan, Dalton langsung meledakkan tawa puas yang membahana ke sekeliling area, seraya mendeklarasikan bahwa agenda berburunya hari ini telah meraih kesuksesan besar. Arin yang menyaksikan adegan pembantaian keji tersebut secara langsung dari dekat spontan menangis histeris. Jiwanya didera rasa syok yang teramat sangat setelah melihat tingkat kekejaman luar biasa yang dipertontonkan oleh Dalton. Melihat reaksi sang pelayan, Dalton justru melangkah mendekat ke arah Arin dengan maksud untuk melancarkan aksi provokasi lanjutan, bahkan tangannya hampir saja bergerak melakukan sebuah tindakan fisik yang tergolong kurang ajar terhadap gadis tersebut. Akan tetapi, sebelum niat buruk itu terlaksana, tangan Klein telah bergerak lebih cepat mencengkeram erat pergelangan tangan Dalton dengan kekuatan yang masif. Sepasang mata si pemuda berambut perak tampak menyala tajam memancarkan aura ancaman yang pekat. Dengan suara rendah yang syarat akan penekanan, Klein memberikan peringatan keras agar Dalton segera menyingkirkan tangannya dari hadapan Arin jika tidak ingin mendapati tulang pergelangan tangannya berakhir dengan kondisi patah. Dalton tentu saja merasa sangat kesal mendapatkan ancaman fisik semacam itu. Dia langsung menyentakkan tangannya demi melepaskan diri dari cengkeraman kuat Klein, lalu menyuruh sepupunya itu untuk berhenti berlagak sok jagoan di wilayah kekuasaannya. Tanpa membuang waktu lagi, Dalton segera menaiki punggung kuda miliknya dan melayangkan tantangan agar Klein bersedia mengikutinya masuk jauh ke dalam area hutan belantara barat untuk memulai sesi berburu yang sesungguhnya. Klein langsung bergerak menaiki punggung kuda miliknya sendiri, sembari menoleh ke arah Komandan Dunkel dan memberikan perintah tegas agar sang kesatria tetap tinggal di area pekarangan Menshan dan dilarang keras untuk ikut mengawalnya masuk ke dalam hutan. Dunkel pada awalnya secara eksplisit menunjukkan sikap tidak setuju terhadap perintah tersebut, karena dia merasa membiarkan sang tuan muda pergi sendirian ke dalam hutan bersama Dalton merupakan sebuah tindakan yang tergolong terlalu berbahaya. Namun, Klein segera memberikan penjelasan penenang bahwa dirinya telah mempersiapkan dan membawa sebuah magic scroll di dalam sakunya, sehingga Dunkel tidak perlu mengkhawatirkan keselamatannya secara berlebihan. Sebagai informasi tambahan, Magic Scroll yang dimaksud merupakan sebuah lembaran kertas sihir khusus sekali pakai yang memiliki fungsi utama sebagai media pengirim sinyal darurat jarak jauh. Sistem kerjanya tergolong sangat sederhana dan praktis. Begitu lembaran kertas sihir yang dipegang oleh Dunkel dirobek, maka tanda magis yang telah terhubung dan terukir di atas permukaan kulit tangan Klein akan secara instan memberikan reaksi sensorik yang berfungsi mengirimkan sinyal koordinat bahaya secara presisi kembali kepada Dunkel. Mendapatkan penjelasan teknis yang sangat matang mengenai prosedur keselamatan tersebut, kekhawatiran yang ada di dalam benak Komandan Dunkel akhirnya bisa sedikit mereda. Selain membeberkan perihal fungsi kertas sihir, Klein juga membisikkan sebuah instruksi rahasia kepada Dunkel untuk terus mengawasi gerak-gerik sang pendeta yang berada di pekarangan, karena dia menilai pembawaan garnison tergolong sangat mencurigakan. Klein menegaskan bahwa jika pada suatu momen di tengah acara nanti Dunkel mendapati keberadaan sang pendeta mendadak lenyap secara misterius dari lokasi pekarangan Menshan, maka hal itu harus langsung diinterpretasikan sebagai sebuah indikasi kuat bahwa telah terjadi sesuatu yang salah di garis depan. Dunkel diperintahkan untuk menganggap hilangnya pendeta sebagai sinyal bahaya absolut, dan harus segera merobek lembaran Magic Scroll yang terhubung dengan tanda di tangan Klein tanpa perlu menunda waktu lagi. Setelah menyelesaikan seluruh instruksi keselamatan darurat tersebut, Klein pun berpamitan lalu segera memacu kudanya masuk ke dalam rimbunnya hutan belantara. Dunkel hanya bisa menatap kepergian majikan mudanya itu dengan sorot mata yang dipenuhi oleh rasa cemas yang mendalam.
Sementara itu di sudut lain pekarangan, sang pendeta tampak hanya duduk diam membisu dengan menampilkan guratan ekspresi wajah yang terkesan sangat penuh rahasia. Seiring berjalannya waktu, sang surya mulai bergerak turun dan atmosfer sore hari pun resmi tiba menyelimuti hutan belantara barat. Langkah kuda Klein akhirnya membawanya tiba di sebuah area padang rumput yang cukup terbuka di tengah hutan. Dia tampak bergumam pelan pada dirinya sendiri, sembari mengedarkan pandangan mata ke sekeliling, berusaha mencari petunjuk atau jejak keberadaan Dalton yang telah memacu kudanya lebih dulu. Secara tak terduga, Dalton ternyata sudah berdiri menunggu kedatangannya di area padang rumput tersebut. Pemandangan di sekitar tempat Dalton berdiri terbukti menyajikan visual yang mengerikan, di mana puluhan jasad anjing berburu tampak berserakan dalam kondisi bersimbah darah di atas permukaan rumput. Berdasarkan fakta di lapangan, tampaknya Dalton telah berhasil membantai seluruh hewan peliharaannya sendiri tanpa tersisa satu ekor pun. Klein segera turun dari atas punggung kudanya lalu melangkah mendekat, sebelum akhirnya melontarkan pertanyaan mengenai apa maksud dan esensi dari seluruh pemandangan pembantaian keji yang sedang dia saksikan saat ini. Mendapatkan pertanyaan itu, Dalton memilih untuk langsung membeberkan rencana busuknya tanpa ingin berputar-putar lagi. Dia menyatakan dengan lantang bahwa seluruh jasad anjing yang berserakan ini merupakan representasi dari hasil perlombaan berburunya hari ini. Dalton menambahkan bahwa untuk target buruan terakhir sekaligus sebagai puncak dari acara ini, dia telah mengetuk keputusan untuk menjadikan Klein sendiri sebagai sasaran tembak utamanya. Jadi, niatmu yang sebenarnya adalah untuk membunuhku di tempat ini? Tanya Klein dengan nada suara yang tetap tenang tanpa riak. Dalton sama sekali tidak berniat untuk menyangkal tuduhan tersebut. Dengan ekspresi wajah yang dipenuhi oleh rasa percaya diri yang berlebihan, dia secara blak-blakan berujar bahwa dirinya akan memenggal kepala Klein di dalam hutan ini, untuk kemudian diserahkan langsung ke hadapan Duke sebagai bukti kelayakannya. Dalton juga sesumbar akan membuktikan kepada Deli bahwa eksistensi garis utama keluarga Ryan sebenarnya tidak lebih dari sekadar lelucon yang paling menyedihkan dan patut ditertawakan oleh faksi keluarga cabang. Lebih lanjut, dia melontarkan kalimat hinaan dengan menyebut bahwa Klein sebenarnya tidak lebih dari sekadar sebuah cangkang kosong yang tidak memiliki kuasa politik, tidak memiliki tujuan hidup yang jelas, bahkan tidak akan pernah diberikan kesempatan oleh takdir untuk bisa berjuang mempertahankan posisinya. Segera setelah menyelesaikan rentetan kalimat makian tersebut, Dalton langsung mengangkat tangannya untuk memberikan sebuah isyarat komando ke arah sekeliling hutan. Seketika itu juga, dari balik rimbunnya semak-semak belukar, muncul sekelompok pasukan pembunuh bayaran bersenjata lengkap yang rupanya memang telah dipersiapkan dan disiagakan di lokasi tersebut sejak awal. Barisan pemanah dari kelompok pembunuh tersebut langsung bergerak taktis mengacungkan busur mereka ke arah tubuh Klein, berada dalam posisi siap melepaskan anak panah begitu aba-aba eksekusi diteriakan. Dalton kembali mengoceh dengan nada superior, menyatakan bahwa tahta kedudukan Duke pada dasarnya merupakan hak milik sah yang seharusnya dipegang oleh perwakilan dari faksi keluarga cabang. Dia menyuruh Klein untuk menyalahkan nasib kemalangannya sendiri, mengapa bisa terlahir ke dunia di dalam garis utama keluarga yang dinilainya sangat menyedihkan tersebut. Sambil memamerkan guratan senyuman puas yang memuakan di wajahnya, Dalton menambahkan sebuah kalimat provokasi bahwa mulai keesokan hari, seluruh masyarakat kerajaan akan sibuk membicarakan rumor mengenai runtuhnya dominasi klan kesatria pedang dari wilayah utara, serta nasib tragis dari Tuan Muda Ryan yang berakhir mengenaskan menjadi santapan anjing liar di tengah hutan. Mendengar bait demi bait kalimat kesombongan tersebut diucapkan dari mulut Dalton, ingatan Klein mendadak terlempar kembali pada memori masa lalunya mengenai pernyataan yang pernah dideklarasikan oleh Burkel Heinan. Dia teringat kembali ucapan sang rival yang menyatakan bahwa seluruh aksi pertumpahan darah dan pengorbanan nyawa di masa lalu sengaja dilakukan demi menjamin masa depan generasi keturunannya. Namun, setelah menyaksikan secara langsung kualitas moral dan kebusukan karakter dari orang-orang yang berada di hadapannya saat ini, Klein justru merasakan sebuah ironi yang teramat sangat mendalam di dalam jiwanya. Akibat tekanan rasa ironi yang terlampau absurd tersebut, dia justru tidak mampu lagi membendung emosinya, hingga akhirnya meledakkan suara tawa yang sangat keras dan terbahak-bahak, menggema memecah kesunyian di tengah area hutan barat yang sepi. Dalton tentu saja merasa sangat heran sekaligus bingung menyaksikan gelagat aneh yang ditunjukkan oleh korban buruannya tersebut. Di tengah kebingungan sepupunya, Klein mendadak menghentikan tawa dan mengubah ekspresi wajahnya menjadi sangat dingin. Dengan tatapan mata yang tajam, dia berujar bahwa Dalton sebenarnya tidak lebih dari sekadar seorang berandalan kelas tri yang tidak tahu diri serta tidak memiliki rasa terima kasih sedikitpun di dalam jiwanya. Klein menegaskan bahwa fondasi kekayaan dan kejayaan yang dinikmati oleh keluarga besar mereka saat ini pada dasarnya dibangun di atas harga mahal dari kematian dirinya sendiri di masa lalu. Kobaran amarah di dalam dada sang penyihir kematian pun kian memuncak hingga ke titik kulminasi tertinggi, terutama setelah melihat Dalton bahkan memiliki keberanian untuk merendahkan dan menginjak-injak kehormatan dari nama besar keluarga Ryan. Sebuah dinasti klan bangsawan yang eksistensinya telah dibangun dengan bayaran tebusan yang teramat sangat mahal melalui pengorbanan nyawa dan kematian dirinya sendiri di masa lampau. Kobaran amarah di dalam dada Klein kian memuncak hingga ke titik kulminasi tertinggi, sampai akhirnya dia memutuskan untuk melepaskan belenggu sihir kegelapan miliknya.
Menyaksikan fenomena mistis yang terjadi secara mendadak itu, Dalton terbelalak tidak percaya dengan apa yang sedang tersaji di depan matanya. Sepanjang hidupnya, ini adalah kali pertama dia melihat manifestasi sihir yang begitu pekat dan mengerikan. Klein pun menjelaskan dengan nada suara yang sedingin es, bahwa apa yang sedang mereka lihat bukanlah ilmu sihir biasa, melainkan demonic energy. Seiring dengan kalimat tersebut, dia perlahan-lahan mengalirkan gelombang kekuatan nekromansinya keluar ke udara terbuka. Dalton beserta seluruh pasukan pembunuh bayarannya seketika terpaku di tempat, didera rasa tidak percaya yang teramat sangat. Di tengah kepanikan, mereka berteriak mempertanyakan siapa sebenarnya sosok asli dari orang yang sedang berdiri di hadapan mereka saat ini. Dalton mulai menarik kesimpulan sendiri di dalam kepalanya, sementara suaranya terdengar bergetar hebat saat menggumamkan ketakutannya. Jangan-jangan pemuda di depannya adalah sosok legendaris tersebut. Namun, sebelum Dalton sempat menyelesaikan kalimatnya, Klein telah lebih dulu merapalkan mantra kutukan kuno, membangkitkan barisan tengkorak dari dalam lapisan tanah dan memerintahkan makhluk-makhluk tersebut untuk segera memulai pesta pembantaian. Mata Dalton membelalak lebar diselimuti rasa syok yang luar biasa saat dia akhirnya menyadari kenyataan pahit itu. "Kau adalah Archimon," teriaknya histeris. Di sisi lain, Klein mendadak teringat kembali pada masa-masa kejayaannya dahulu kala saat dirinya masih menyandang gelar sebagai sang nekromanser terkuat di benua. Masa di mana deretan mayat hidup dan orang-orang mati senantiasa memanggil namanya hingga gemas suaranya terdengar setiap hari. Rasa nostalgia yang amat mendalam itu kini benar-benar merasuki jiwanya. Sementara itu, Dalton yang masih didera penolakan terus berteriak histeris, menegaskan bahwa sangat tidak masuk akal jika sosok yang berdiri di hadapannya sekarang adalah sang legenda hidup Archimon. Klein sama sekali tidak berniat untuk membantah tuduhan tersebut. Dengan memamerkan guratan senyum seringai yang tampak jahat di bibirnya, dia membalas pelan bahwa memang begitulah cara orang-orang di masa lalu memanggil eksistensinya. Meskipun demikian, para pembunuh bayaran di sekitar mereka masih tidak percaya dengan identitas asli dari target buruan mereka. Mereka mengira bahwa kisah tentang kebangkitan sang penyihir kegelapan selama ini hanyalah sebatas rumor belaka. Selain itu, mereka juga merasakan keanehan saat mengamati struktur fisik dari makhluk-makhluk tengkorak yang kini berdiri siaga mengelilingi tubuh Klein. Namun, bukannya didera rasa takut, para tentara bayaran itu justru meledakkan tawa mengejek ke arah Klein. Mereka mencemooh tumpukan tulang belulang tersebut, menilai Klein hanya sedang berlagak sok keren padahal makhluk yang dia panggil dari dalam tanah hanyalah segerombolan sampah tak berguna. Klein tetap mempertahankan pembawaan dirinya yang sedingin es saat menanggapi ejekan tersebut. "Apa kau baru saja menyebut mereka sebagai sampah?" tanyanya datar. Dalton yang tidak ingin kehilangan dominasi langsung menimpali dengan sombong bahwa dirinya sudah sering menghadapi makhluk tengkorak sejenis saat menjalankan misi-misi sebelumnya, dan mengklaim bahwa menghancurkan mereka tergolong perkara yang sangat mudah. Salah satu tentara bayaran sempat menyadari adanya kejanggalan dan berkomentar bahwa wujud skeleton yang dipanggil oleh Klein kali ini tampak memiliki struktur yang agak berbeda dari jenis biasa. Namun, mereka memilih untuk mengabaikan intuisi tersebut karena terlanjur yakin bisa menghabisi semuanya dengan cepat, bahkan sudah berencana untuk membawa pulang tulang-tulang tersebut sebagai souvenir kemenangan mereka. Dalton segera memberikan perintah tegas kepada seluruh pasukannya untuk bergerak menyingkirkan barisan tengkorak itu terlebih dahulu, sementara unit pemanah bertugas untuk membuka jalur penyerangan. Para pemanah pun langsung mengambil posisi siaga dan melepaskan tembakan puluhan anak panah secara serempak ke udara. Ratusan batang panah meluncur deras bagaikan hujan badai, mengarah lurus ke posisi Klein dan pasukannya. Menghadapi gempuran tersebut, Klein hanya berdiri santai sembari menatap dingin ke arah datangnya serangan. Begitu gelombang panah dilepaskan, Dalton sudah sesumbar duluan dengan berteriak bahwa nasib sepupunya itu sangat malang karena dipastikan akan langsung berubah menjadi abu. Namun, belum sempat kalimat kesombongannya selesai diucapkan, raut wajah Dalton seketika berubah drastis akibat terkejut. Barisan prajurit tengkorak milik Klein secara tak terduga bergerak dengan koordinasi yang sangat taktis untuk melindungi tuan mereka, menghadang seluruh laju anak panah dengan menggunakan perisai-perisai besar yang mendadak termaterialisasi. Klein menatap ke arah pasukannya dengan pandangan mata yang sedingin gletser. Di dalam hatinya, dia merenung bahwa setelah 2 abad berlalu sejak kematiannya, ternyata kini sudah tidak ada lagi satupun manusia yang mampu mengenali identitas asli dari para prajurit tengkorak miliknya. Semua orang yang menyaksikan aksi pertahanan kokoh tersebut dibuat terkejut setengah mati. Mereka heran dari mana perisai-perisai besar itu muncul, padahal sebelumnya makhluk-makhluk tersebut tidak memegang senjata pertahanan sama sekali. Klein pun menjelaskan dengan santai bahwa makhluk yang dia bangkitkan ini bukanlah jenis tengkorak biasa, karena prajuritnya memiliki kualifikasi yang jauh berbeda. Di dalam keheningan hatinya, Klein bergumam lirih seolah sedang berbicara langsung kepada sosok musuh sekaligus rival lamanya yang telah lama tiada. "Burkel, tolong lihatlah ini baik-baik," bisiknya dalam hati, seakan ingin memamerkan sesuatu kepada jiwa Burkel yang kini berada di surga. Tanpa menunda waktu lagi, dengan nada suara yang penuh otoritas, dia langsung meneriakkan komando tempurnya. "Unit pertama, hancurkan formasi pertahanan mereka.
Lewat perintah tersebut, Klein sebenarnya ingin membuktikan kepada Burkel bahwa masa depan dari klan wilayah utara yang dahulu dilindungi oleh sang pahlawan dengan cara membunuh dirinya, kini justru berisi individu-individu korup yang berani menghina eksistensinya. Kini, dia akan menghabisi seluruh keturunan tak tahu diri itu dengan menggunakan kedua tangannya sendiri. Begitu komando serangan total diteriakkan, seluruh prajurit tengkorak langsung melesat maju ke depan secara bersamaan dengan kecepatan yang mengerikan. Dalton menggertakkan giginya dengan geram. Dia berteriak meminta agar pasukannya tidak panik dan segera merapikan kembali formasi tempur mereka, sembari terus meyakinkan diri bahwa musuh di hadapan mereka hanyalah sebatas tumpukan tulang biasa. Namun, kenyataan di lapangan terbukti berbanding terbalik. Satu demi satu tentara bayaran milik Dalton berhasil ditumbangkan dan dihabisi secara brutal oleh tebasan senjata para prajurit tengkorak. Dalton kian didera kepanikan massal. Dia terus berteriak histeris memerintahkan pasukannya untuk menjaga kerapian formasi, namun kondisi di area padang rumput tersebut sudah sepenuhnya kacau balau dan porak-poranda. Di tengah riuhnya pertempuran, Klein dengan pembawaan yang sangat tenang kembali melepaskan komando taktis berikutnya. Dia memerintahkan unit kedua, yang terdiri dari para pemanah tengkorak, untuk bergerak mengepung dan mengunci pergerakan sisa-sisa pasukan musuh. Tak jauh dari titik pertempuran utama, 5 sosok pemanah tengkorak ternyata sudah mengambil posisi siaga di atas dahan-dahan pohon tinggi, membidikan anak panah mereka lurus ke arah Dalton dan para anak buahnya dari sudut atas. Pihak musuh baru menyadari dengan rasa terkejut yang luar biasa bahwa Klein ternyata juga memiliki unit penembak jarak jauh yang telah disiagakan sejak awal permainan dimulai. Begitu Klein memberikan aba-aba eksekusi, ratusan anak panah magis langsung melesat deras membanjiri area padang rumput, memporak-porandakan sisa-sisa pertahanan anak buah Dalton dalam sekejap mata. Dalton benar-benar didera rasa tidak percaya atas superioritas taktik militer yang ditunjukkan oleh sepupunya. Di dalam hatinya, dia bergumam bahwa seluruh fenomena ini sangat tidak masuk akal, karena makhluk-makhluk ini sama sekali tidak mencerminkan karakteristik dari monster tengkorak lemah yang selama ini dia ketahui dari buku sejarah. Jika situasi pembantaian ini terus dibiarkan berlanjut, maka hanya tinggal menunggu masalah waktu saja sebelum seluruh pasukannya berakhir tewas tanpa sisa. Didorong oleh rasa terdesak, dia langsung meneriakkan perintah agar sisa prajuritnya segera menjatuhkan busur panah mereka dan beralih menggunakan mode pertarungan jarak dekat. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Tingkat kekacauan di lapangan sudah terlanjur berada di luar batas kendali mereka. Dalton mendecak kesal sembari mengayunkan bilah pedangnya dengan sekuat tenaga ke arah salah satu prajurit tengkorak yang berada di dekatnya, berhasil memenggal bagian kepalanya hingga terlepas dari leher. Dalton sempat merasakan secercah kegembiraan atas keberhasilan serangan tersebut, karena dia meyakini bahwa menghancurkan bagian kepala merupakan metode absolut untuk menghentikan pergerakan makhluk mayat hidup. Namun secara tak terduga, prajurit tengkorak tersebut ternyata sama sekali tidak hancur ataupun mati. Meskipun kondisi kepalanya sudah buntung dan menggelinding di atas tanah, tubuh tanpa kepala itu justru langsung bergerak responsif melancarkan serangan balasan yang sangat agresif ke arah Dalton. Beruntung, Dalton masih memiliki refleks yang cukup baik untuk menghindar. Meski di dalam benaknya dia sudah tidak habis pikir bagaimana bisa makhluk yang telah kehilangan kepalanya masih sanggup bergerak aktif untuk bertarung. Klein membalas kebingungan tersebut dengan memberikan penjelasan santai bahwa kualitas dari para prajurit tengkorak miliknya memang berada di level yang sepenuhnya berbeda dari standar biasa. Meskipun bagian kepalanya dipotong sekalipun, mereka akan tetap hidup dan bahkan memiliki kemampuan regenerasi untuk menyembuhkan diri mereka sendiri secara instan. Dia menambahkan bahwa karakteristik keabadian inilah yang menjadi alasan utama mengapa eksistensi nama Arkimon di masa lalu begitu ditakuti, dan menjadi teror yang mengerikan di seluruh penjuru benua. Dalton terbelalak ngeri saat menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana prajurit tengkorak itu memungut dan menyambungkan kembali bagian kepalanya yang buntung ke posisi semula tanpa ada cacat sedikitpun. Seluruh prajurit skeleton yang berada di bawah kendali komando Arkimon terbukti memiliki kecerdasan tinggi. Mereka tidak hanya bergerak mengikuti perintah verbal secara buta, melainkan juga sanggup menerapkan taktik dan strategi pertempuran tingkat tinggi saat terlibat dalam duel. Seketika itu juga, mental bertarung dari seluruh anak buah Dalton runtuh hingga ke titik nadir dan berubah menjadi rasa putus asa yang mendalam. Menyaksikan betapa mengerikan dan tidak masuk akalnya kekuatan tempur dari pasukan yang dipanggil oleh Klein, mereka benar-benar kehilangan arah dan tidak tahu lagi harus berbuat apa demi bisa mempertahankan nyawa mereka. Di sisi lain, Klein tampak bergumam pelan di dalam hatinya sambil mengkalkulasi sisa kapasitas energinya. Dia menyadari bahwa dengan kondisi kapasitas fisik remajanya saat ini, dia hanya sanggup melakukan proses summon terhadap maksimal 11 prajurit tengkorak saja, dan angka tersebut merupakan batas mutlak dari kemampuannya untuk saat ini. Sejenak, mari kita alihkan fokus dari jalannya pertempuran berdarah di tengah hutan belantara barat tersebut, dan beralih melihat situasi yang sedang berlangsung di area pekarangan luar dari kediaman keluarga Corwell. Di tempat itu, Pendeta Garrison tampak sedang terlibat dalam sebuah perbincangan hangat bersama dengan Arin.
Sang pendeta mulai menceritakan berbagai rangkuman kisah dan lembaran memori mengenai apa saja yang dialami oleh Klein selama menghabiskan masa-masa hukumannya di dalam biara pengasingan. Arin mendengarkan setiap detail cerita tersebut dengan antusiasme yang sangat tinggi serta raut wajah yang penuh ketertarikan. Melihat reaksi tersebut, Garrison menarik kesimpulan bahwa pelayan berambut merah ini pastilah menyimpan rasa kagum yang teramat mendalam terhadap sosok majikan mudanya. Asumsi sang pendeta terbukti kebenarannya saat Arin dengan polosnya menyatakan bahwa bagi dirinya, Klein merupakan sosok majikan yang sangat baik hati. Dia sering membagikan kue-kue lezat kepadanya. Dan menurut penilaian objektifnya, Klein adalah sosok manusia yang paling ramah dan lembut di seluruh dunia. Pernyataan Arin tersebut menyajikan sebuah ironi yang sangat luar biasa. Sebab pada saat yang bersamaan di belahan tempat lain, sosok Klein yang dianggapnya paling ramah itu justru sedang melakukan aksi pembantaian massal terhadap seluruh pasukan pembunuh bayaran milik Dalton dengan metode yang sangat kejam. Dia membasmi nyawa para prajurit bayaran tersebut satu demi satu tanpa menyisakan satu orang pun hidup. Dan semua itu dia lakukan dengan raut wajah datar tanpa menampilkan secercah ekspresi bersalah sedikit pun. Kembali ke area hutan, Dalton masih terus berusaha memberikan perlawanan dengan sisa-sisa tenaga terakhirnya, meskipun jauh di dalam lubuk hatinya dia sadar betul bahwa seluruh upaya kerasnya ini akan berakhir dengan kesia-siaan belaka. Dia mulai merancang sebuah strategi nekat di dalam kepalanya. Meskipun dirinya terbukti tidak memiliki kapasitas untuk menumbangkan barisan prajurit tengkorak abadi tersebut, dia meyakini bahwa dirinya masih memiliki peluang untuk menang jika langsung mengincar dan menghabisi sang caster atau pengendalinya, yaitu Klein sendiri. Didorong oleh sisa keberaniannya, Dalton melesat maju dengan kecepatan penuh, meliuk-liuk menghindari setiap tebasan senjata dari para tengkorak yang menghadangnya, hingga akhirnya berhasil memperpendek jarak dan berada sangat dekat di hadapan Klein. Dengan posisi bilah pedang yang sudah terangkat tinggi di udara, dia bersiap untuk melayangkan sebuah tebasan fatal yang mematikan. Dalton berteriak histeris menyuruh Klein untuk segera mati, sembari sesumbar bahwa permainan kecil menggunakan media mayat hidup ini akan segera berakhir dan seluruh prajurit tengkorak tersebut akan otomatis lenyap begitu nyawa sang pengendali berhasil dia renggut. Menghadapi ancaman serangan jarak dekat yang begitu intimidatif, Klein tetap menunjukkan pembawaan yang sangat santai. Dia langsung mengaktifkan kemampuan penglihatan khusus dari sepasang matanya. Di dalam hatinya, dia bergumam bahwa dengan modal kemampuan mata magis ini, dia sanggup membaca dan melihat segala bentuk pergerakan aliran energi secara mendetail. Selama dirinya mampu mengingat kembali struktur ragam teknik yang pernah dia saksikan sebelumnya, maka dia akan sanggup mengeksekusi teknik rahasia internal milik keluarga Ryan secara sempurna. Dalton yang sedang melesat maju mendadak terkejut saat melihat perubahan posisi kuda-kuda yang diambil oleh Klein. Dia langsung mengenali struktur pergerakan tersebut sebagai teknik pedang yang tempo hari sempat dipertontonkan oleh Deli di arena duel. Tidak salah lagi, itu adalah teknik legendaris pedang meteor. Rasa terkejut Dalton berubah menjadi kengerian absolut ketika dalam satu kedipan mata, tebasan pedang yang dilepaskan oleh Klein berhasil mengenai sasarannya dengan telak, membelah struktur tubuhnya hingga tak berdaya. Klein berdiri tegak sembari menatap dingin ke arah tubuh Dalton yang kini telah tumbang dan terkapar di atas permukaan tanah. Dengan nada suara yang menusuk, dia berujar agar Dalton jangan pernah berharap bisa mati dalam kondisi tenang di tempat ini, karena hukuman yang sesungguhnya atas segala dosa-dosanya justru baru akan dimulai di kehidupan selanjutnya. Dalton hanya bisa terbaring lemas menahan rasa sakit yang teramat sangat di atas tanah. Di sisi lain, Klein sama sekali tidak berniat untuk membantah pernyataan yang sempat dilontarkan oleh sepupunya tadi. Dia membenarkan argumen Dalton yang menyatakan bahwa jika sang caster tewas, maka seluruh makhluk ciptaan sihirnya pun secara otomatis akan kehilangan pasokan energi dan lenyap dari dunia. Karakter Archimon di masa lalu pun terpaksa harus menyudahi kejayaannya, karena pada saat itu dirinya terbukti gagal untuk menutupi kelemahan fatal tersebut. Namun, di dalam keheningan hatinya, Klein bergumam mengenai sebuah garis takdir yang teramat menarik. Kekuatan nekromansi milik Archimon pada dasarnya berbasis pada manipulasi demonic energy. Namun siapa yang akan menduga bahwa setelah bereinkarnasi, dirinya justru diberkahi oleh garis keturunan sedarah dari musuh bebuyutannya sendiri. Darah dari keluarga Ryan yang kini mengalir di dalam tubuh remajanya justru berfungsi sebagai perisai alami yang membuat stabilitas kekuatannya kian kokoh dan terlindungi dari kelemahan masa lalu. Klein menatap lurus ke arah sepasang mata Dalton yang kini berada dalam kondisi sekarat, seraya berbisik bahwa sejak dirinya terlahir kembali di dalam wadah fisik ini, dia sudah tidak bisa lagi menutup mata terhadap takdir besar tersebut. Tanpa ragu, dia pun membongkar seluruh rahasia terbesar mengenai identitas aslinya yang sebenarnya sebagai sang penyihir kegelapan masa kuno tepat di hadapan sepupunya yang sedang menjemput ajal. Dalton yang berada di ujung napas terakhirnya sempat menunjukkan ekspresi penasaran yang mendalam, namun takdir berkata lain. Nyawanya terburu melayang dan dia tewas sebelum sempat mencerna jawaban tersebut sepenuhnya. Klein menatap datar ke arah jasad Dalton yang kini sudah kaku dan tidak menunjukkan pergerakan sama sekali. Di dalam hatinya, dia bergumam lirih dengan nada penuh determinasi. Tunggulah, Burkel. Aku sendiri yang akan bergerak untuk memperbaiki seluruh kerusakan ini, memperbaiki kondisi keluargamu yang telah hancur dan merosot sejauh ini. Di saat yang sama,
Jauh di dalam dimensi kedalaman jiwa dari Dalton yang baru saja dinyatakan tewas, ternyata kesadarannya sama sekali tidak dikirimkan menuju ke surga. Jiwanya justru terlempar dan terbangun di dalam sebuah ruangan misterius yang sangat asing, dengan kondisi sekujur tubuh yang terikat kuat di atas sebuah kursi kayu. Dia bergumam dengan nada kebingungan yang amat sangat, mempertanyakan di mana sebenarnya dirinya berada saat ini. Suasana di sekelilingnya terbukti sangat gelap gulita hingga dia tidak mampu melihat objek apapun. Ditambah dengan adanya sensasi tidak nyaman yang teramat pekat menyelimuti batinnya. Sebuah perasaan aneh yang sama sekali tidak mampu dia jelaskan dengan logika mendasar. Setelah mencoba menggerakkan badannya, barulah Dalton menyadari sebuah fakta mengerikan bahwa sepasang tangan dan kakinya telah terkunci rapat oleh ikatan tali di kursi tersebut. Tiba-tiba, dari arah kegelapan, langkah kaki seseorang terdengar berjalan mendekat. Sosok tersebut melontarkan kalimat pembuka dengan nada dingin, berkomentar bahwa Dalton rupanya telah tersadar dari pingsannya. Sosok itu tidak lain adalah wujud spiritual dari Archimon sendiri. Dia langsung memberikan penjelasan mengenai karakteristik tempat tersebut. Dia menjabarkan bahwa ruangan gelap ini merupakan titik terminal di mana seluruh jiwa manusia akan tiba segera setelah mereka menghembuskan napas terakhir dan meninggalkan dunia fana. Tempat ini merupakan sebuah manifestasi dari dimensi kehidupan setelah kematian, afterlife, yang secara khusus diciptakan dan didesain oleh eksistensi dirinya sendiri, oleh sang penyihir kegelapan Archimon. Mendengar pemaparan mistis tersebut, Dalton berusaha keras dengan sisa kesadarannya untuk bisa mencerna situasi gila yang sedang dia alami saat ini. Archimon menatap tajam ke arah wajah Dalton, lalu mulai mengungkit kembali seluruh rekam jejak kriminal yang dilakukan oleh pemuda itu sepanjang hidupnya di dunia. Dia mengingatkan Dalton perihal tindakannya yang dengan tega menyiksa barisan anjing peliharaan yang kelaparan, serta berbagai rentetan kejahatan keji lainnya yang sengaja dia lakukan dengan dalih sebagai agenda perlombaan berburu yang menyenangkan. Archimon menegaskan bahwa dirinya masih mengingat dengan sangat jelas bagaimana guratan ekspresi kegembiraan dan kepuasan terpancar di wajah Dalton saat melakukan aksi pembantaian terhadap makhluk-makhluk tak berdaya tersebut. Dalton yang didera rasa takut langsung mencoba melakukan pembelaan diri. Dia berteriak meminta agar Archimon bertindak sedikit masuk akal jika ingin mengoceh, dan melontarkan ancaman keras bahwa akan ada konsekuensi besar jika dirinya tidak segera dilepaskan dari ikatan kursi tersebut saat ini juga. Namun, belum sempat kalimat ancamannya selesai diutarakan, Dalton mendadak terkejut oleh kesadarannya sendiri. Dia baru teringat kembali pada memori di dunia nyata bahwa tubuh fisiknya sebenarnya telah dieksekusi dan dipenggal oleh tebasan pedang milik lain beberapa waktu lalu. Pertanyaan baru pun muncul di kepalanya mengenai bagaimana bisa dirinya masih berada dalam kondisi utuh dan baik-baik saja di tempat gelap ini jika tubuhnya telah hancur. Archimon menjawab kebingungan tersebut dengan intonasi suara yang sedingin es. Dia menegaskan bahwa Dalton pada faktanya telah resmi dinyatakan mati. Apa yang sedang terjadi saat ini hanyalah sebuah proses pengembalian energi karma buruk atas segala tindakan keji yang telah Dalton perbuat di kehidupan sebelumnya, dan fenomena pembalasan inilah yang menjadi tujuan mendasar dari diciptakannya dimensi kehidupan setelah kematian tersebut. Dalton masih menolak untuk menyerah dan mencoba memberikan perlawanan verbal. Dengan suara yang terbata-bata akibat didera rasa tidak percaya, dia menyuruh Archimon untuk berhenti membual perihal konsep neraka atau kehidupan setelah kematian, dan kembali menuntut untuk segera dibebaskan dari tempat itu. Namun, Archimon sama sekali tidak bergeming sedikitpun menghadapi gertakan tersebut. Dia membalas datar bahwa sama sekali tidak memiliki urgensi apakah Dalton bersedia untuk mempercayai penjelasannya atau tidak, karena fakta di lapangan menunjukkan bahwa sisa-sisa energi sihir kuno kini telah mulai memancar kuat dari telapak tangannya. Waktu pembalasan telah resmi tiba bagi Dalton untuk membayar seluruh tebusan dosa yang telah dia perbuat selama hidup di dunia. Begitu proses perapalan sihir tersebut selesai dieksekusi, dari balik bayang-bayang kegelapan ruangan, mendadak muncul segerombolan anjing pemburu mistis yang langsung mengambil posisi mengelilingi kursi Dalton. Hewan-hewan tersebut tampak berada dalam kondisi siap siaga untuk menerkam tubuhnya kapan saja sesuai instruksi. Dalton didera rasa ketakutan yang teramat sangat hingga ke inti jiwanya. Dia berusaha keras untuk melepaskan ikatan talinya demi bisa melarikan diri, namun tubuhnya tetap terkunci rapat tanpa ada celah untuk bergerak kemanapun. Tali kekang dari gerombolan anjing pemburu mistis itu pun resmi dilepaskan oleh Archimon. Dan dalam sekejap mata makhluk-makhluk laparan tersebut langsung menerjang tubuh Dalton dengan sangat brutal dan agresif. Bersamaan dengan pecahnya suara teriakan histeris dari korban eksekusinya, Archimon bergumam lirih dengan nada penuh keadilan. Pembalasan ini sengaja dipersembahkan untuk seluruh korban tak bersalah yang nyawanya telah kau rampas secara paksa di dunia nyata. Inilah wujud dari neraka yang pada dasarnya telah kau ciptakan sendiri lewat perilakumu. Andai boleh jujur, bahkan kami pun tidak akan tega untuk mendeskripsikan jalannya proses penyiksaan tersebut secara lebih mendetail lagi. Yang pasti, visual yang tersaji di dalam dimensi gelap itu memperlihatkan bagaimana seluruh eksistensi jiwa Dalton digerogoti habis, hingga berakhir menjadi santapan dari kawanan anjing neraka tersebut. Setelah memastikan proses eksekusi jiwa Dalton selesai sepenuhnya, kesadaran Klein kembali ke dunia nyata.
Dia melayangkan pandangan matanya ke arah barisan prajurit tengkorak miliknya yang masih berdiri siaga di padang rumput hutan. Pemuda berambut perak itu kemudian mengangkat salah satu tangannya ke udara untuk mengaktifkan kembali sisa-sisa demonic energy miliknya, sembari berujar pelan kepada pasukannya bahwa mereka semua telah berhasil mengabulkan perintahnya dengan sangat baik dalam pertempuran tadi. Sebagai bentuk apresiasi dan imbalan atas bantuan besar yang telah mereka berikan, Klein memutuskan untuk memberikan sebuah hadiah berupa pelepasan segel kutukan kuno yang selama ini mengikat jiwa mereka di dalam wadah tulang belulang tersebut, demi membebaskan mereka semua untuk selamanya. Segera setelah mantra pembebasan itu selesai dirapalkan, barisan prajurit tengkorak tersebut tampak menunjukkan gestur kelegaan seolah-olah telah terlepas dari beban hukuman abadi yang menjerat mereka selama berabad-abad, sebelum akhirnya perlahan-lahan memudar dan lenyap menjadi serpihan udara yang menyatu dengan angin malam. Menyaksikan seluruh pasukannya telah menghilang kembali ke alam keabadian, Klein berdiri teraku sendirian di tengah padang rumput sembari bergumam di dalam hatinya. Dia merenungi esensi dari sebuah kematian, bahwa sejatinya mati adalah sebuah proses alami di mana tubuh fisik manusia akan meluruh, hancur, dan berakhir menghilang tertiup bersama dengan hembusan angin dunia. Lantas, sebuah pertanyaan filosofis mendadak muncul di kepalanya mengenai alasan mengapa jiwanya justru diberikan takdir perkecualian untuk bisa kembali hidup lagi ke dunia ini di dalam wadah yang baru, serta untuk tujuan besar apa sebenarnya semua skenario reinkarnasi ini dirancang oleh semesta. Namun, agenda perenungan mendalamnya itu mendadak buyar ketika instingnya mendeteksi adanya pergerakan dari arah rimbunnya hutan. Secara tiba-tiba, sesosok figur misterius tampak berjalan keluar dari balik kegelapan sembari melangkah mendekat ke arah posisinya berada. Sosok asing tersebut melontarkan kalimat pembuka dengan nada santai, berkomentar bahwa dirinya merasa sangat terkejut sekaligus takjub setelah menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bahwa Klein ternyata memiliki kapasitas untuk menguasai ilmu nekromansi tingkat tinggi. Mendengar ucapan tersebut, Klein didera rasa terkejut yang luar biasa di dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa ada pihak ketiga yang berada di lokasi ini sejak awal. Di dalam benaknya, dia bergumam penuh kewaspadaan, mempertanyakan apakah orang asing ini telah melihat seluruh jalannya pertempuran serta rahasia sihir yang dia pertontonkan tadi. Demi memastikan situasi, Klein langsung melontarkan pertanyaan tegas mengenai siapa sebenarnya identitas asli dari pria misterius tersebut. Figur asing itu hanya memamerkan guratan senyum seringai di wajahnya, seraya membalas dengan nada meremehkan bahwa Klein sama sekali tidak memiliki urgensi untuk mengetahui namanya saat ini. Sembari mulai mengalirkan sisa energi sihir dari kedua telapak tangannya, pria itu menambahkan sebuah kalimat provokatif bahwa Klein dipastikan akan langsung memahami situasinya sendiri secara otomatis meskipun dirinya tidak memberikan penjelasan verbal apapun. Segera setelah kalimat tersebut selesai diutarakan, gelombang energi sihir yang dilepaskan oleh pria misterius itu secara mengejutkan mulai bereaksi dengan lingkungan sekitar. Sihir kegelapan tersebut tampak bekerja membangkitkan kembali jasad-jasad dari puluhan pasukan pembunuh bayaran milik Dalton yang sebelumnya telah tewas terkapar di atas rumput. Klein benar-benar tidak menyangka akan menghadapi skenario seperti ini. Dia terkejut setengah mati setelah menyadari fakta di lapangan bahwa pria asing di hadapannya ternyata juga memiliki kapabilitas untuk mengendalikan jasad orang mati. Di dalam hatinya, Klein bergumam penuh analisis saat mengamati karakteristik dari teknik pembangkitan yang diperlihatkan oleh musuh barunya tersebut. Dia langsung bisa menyimpulkan bahwa berdasarkan struktur energinya, pria misterius ini dipastikan merupakan seorang penyihir kegelapan sejenis, alias sesama pengguna ilmu nekromancer. Pria misterius itu kemudian berkomentar dengan nada santai bahwa meskipun rencana awal Dalton terbukti berakhir dengan kegagalan total, namun jasad-jasad dari para prajurit bayaran yang telah tewas ini dinilainya masih sangat berguna untuk dimanfaatkan sebagai boneka tempur demi menghabisi nyawa Klein. Sementara itu, mari kita kembali mengalihkan fokus untuk melihat situasi yang sedang berlangsung di area pekarangan luar kediaman keluarga Corwell. Arin yang baru saja selesai mendengarkan seluruh pemaparan cerita panjang dari pendeta Garrison mengenai masa-masa sulit saat Klein mendekam di dalam biara pengasingan, tampak menunjukkan antusiasme yang sangat menggebu-gebu. Dengan sikapnya yang riang, dia langsung menoleh ke arah Komandan Dunkel dan mengajak sang perwira tinggi untuk ikut serta duduk bersama mereka demi mendengarkan kelanjutan kisah masa kecil tuannya. Akan tetapi, ajakan tersebut sama sekali tidak dihiraukan oleh Dunkel. Sang komandan saat ini sedang berada dalam kondisi mental yang sangat gelisah dan tidak tenang. Sepasang tangannya terbukti masih menggenggam erat lembaran kertas sihir, scroll signal, yang sebelumnya diberikan langsung oleh Klein sebelum berangkat ke hutan. Di dalam keheningan pikirannya, Dunkel terus bergumam penuh kebingungan, mempertanyakan alasan logis mengapa tuan mudanya sampai merasa perlu untuk membekali dirinya dengan sebuah media pengirim sinyal yang notabene hanya boleh dipergunakan dalam kondisi darurat absolut seperti ini. Terlebih lagi, fakta di lapangan menunjukkan bahwa waktu telah berjalan selama 3 jam penuh sejak momen keberangkatan Klein masuk ke dalam rimbunnya hutan belantara barat bersama dengan Dalton. Namun hingga detik ini belum ada kabar atau tanda-tanda kepulangan sedikit pun yang mereka terima. Firasat buruk yang sejak awal bergejolak di dalam dada sang komandan kini sudah berada di titik di mana hal tersebut tidak bisa lagi diabaikan begitu saja. Karena sudah tidak sanggup lagi menahan rasa cemasnya, Dunkel memutuskan untuk menyudahi masa tunggunya.
Dia bergegas melangkah menuju ke arah kuda miliknya, dan segera menaiki punggung hewan tersebut dengan tekad bulat untuk bergerak masuk ke dalam hutan demi mencari keberadaan sang tuan muda saat ini juga. Namun, baru saja kudanya hendak melangkah, jalur jalannya mendadak dihadang oleh sekelompok prajurit kesatria penjaga milik keluarga Dalton yang langsung bergerak memperpendek jarak. Barisan pengawal tersebut meminta dengan nada mendikte agar Dunkel mengurungkan niatnya dan tetap bersedia menunggu di area pekarangan Menshan sedikit lebih lama lagi. Mereka berdalih bahwa kompetisi berburu tingkat anak bangsawan di dalam hutan pada faktanya masih berlangsung hingga saat ini, sehingga tidak diperkenankan ada pihak luar yang melakukan intervensi. Dunkel melayangkan pandangan matanya yang tajam ke arah barisan kesatria yang menghadang jalurnya tersebut. Di dalam hatinya, dia bergumam penuh analisis saat mengamati detail dari perlengkapan perang yang mereka gunakan. Dia menyadari bahwa seluruh baju zirah yang dikenakan oleh kelompok pengawal ini mengusung lambang resmi dari klan Corwell, yang merupakan pasukan pelindung pribadi dari Dalton. Berdasarkan gelagat intimidatif yang ditunjukkan oleh barisan penjaga tersebut, Dunkel langsung menarik kesimpulan matang bahwa pihak Corwell dipastikan sedang merencanakan sebuah skenario busuk di dalam hutan. Setelah berhasil menyimpulkan situasi pelik tersebut, sang perwira tinggi langsung mengubah intonasi suaranya menjadi sangat tegas dan syarat akan penekanan. Dia menegaskan dengan lantang di hadapan kelompok penjaga tersebut bahwa dirinya memegang status resmi sebagai komandan kesatria tertinggi dari klan bangsawan Ryan, sekaligus bertindak sebagai pelindung personal dari klien. Dunkel memberikan peringatan keras tanpa kompromi bahwa jika mereka masih memiliki kebiasaan buruk untuk terus-menerus menghalangi jalur jalannya seperti ini, maka dirinya tidak akan ragu untuk mengambil tindakan militer yang tegas demi membuka jalan. Sambil melemparkan sorot mata yang mengintimidasi, dia melontarkan pertanyaan terakhir. Apakah peringatanku ini sudah cukup jelas bagi kalian? Mendapatkan tekanan mental yang begitu masif dari seorang perwira tinggi sekelas komandan pasukan Ryan, barisan kesatria penjaga milik Dalton seketika mati kutu dan tidak mampu memikirkan kata-kata balasan apapun. Didorong oleh rasa takut, mereka akhirnya memilih untuk mundur dan merelakan jalur jalan tersebut terbuka bagi Dunkel. Melihat adanya ketegangan tersebut, Arin langsung berlari mendekat dan bertanya dengan nada khawatir, apakah sedang terjadi sebuah masalah yang serius. Dunkel menjawab singkat bahwa dirinya harus segera bergerak masuk ke dalam hutan untuk menjemput klien karena durasi kepergian tuannya dinilai sudah terlampau lama dari batas wajar, dan dia meminta agar Arin bersedia untuk kembali ke area kediaman pendeta terlebih dahulu demi keselamatan dirinya selama masa tunggu. Namun, Arin justru merespons instruksi tersebut dengan ekspresi wajah penuh kebingungan. Dia berujar bahwa figur pendeta Garrison sebenarnya baru saja melangkah pergi meninggalkan area pekarangan beberapa saat yang lalu. Mendengar laporan mengejutkan itu, Dunkel spontan mengalihkan pandangan matanya ke arah sudut tempat di mana Garrison sebelumnya duduk bersantai. Benar saja, kursi tersebut kini telah kosong dan sang pendeta terbukti sudah tidak ada lagi di lokasinya. Detik itu juga, Dunkel baru menyadari sepenuhnya bahwa situasi di sekitar mereka sudah benar-benar berada dalam kondisi yang tidak beres. Dengan nada suara yang meninggi akibat didera kepanikan, dia langsung menegur Arin mengapa tidak melaporkan perihal hilangnya pendeta tersebut sejak awal. Arin membela diri dengan suara lirih, berdalih bahwa pembawaan wajah Dunkel sejak tadi tampak sangat serius sehingga dia tidak berani untuk menyela. Ditambah lagi sebelum pergi Garrison sempat bergumam bahwa intuisi spiritualnya mengenai adanya aura kegelapan yang mengerikan di dalam hutan ternyata terbukti kebenarannya. Mendengar penuturan tersebut, memori Dunkel langsung teringat kembali pada pesan rahasia yang sempat dibisikkan oleh klien sebelum berangkat. Sebuah instruksi darurat yang menyatakan bahwa jika figur sang pendeta mendadak menghilang dari lokasi pekarangan, maka hal itu harus langsung dianggap sebagai sinyal bahaya absolut dan Dunkel wajib segera mengambil tindakan nyata. Tanpa membuang waktu berharga lagi, sang komandan langsung memacu kuda miliknya dengan kecepatan penuh, melesat bagaikan anak panah menembus kegelapan malam menuju ke dalam area hutan belantara barat demi menyelamatkan klien. Kembali ke situasi yang sedang dihadapi oleh klien di tengah padang rumput hutan belantara barat. Pada momen krusial ini, posisinya terbukti berada dalam kondisi yang sangat terdesak dan terjepit. Di dalam keheningan hatinya, dia bergumam penuh rasa frustrasi saat menyadari fakta bahwa seluruh pasokan demonic energy di dalam pembuluh nadinya telah terkuras habis tanpa sisa akibat dari sesi pertempuran masif melawan pasukan Dalton sebelumnya. Konsekuensinya, dia berada dalam kondisi tidak mampu untuk mengaktifkan kembali ilmu nekromansi miliknya saat ini, ditambah lagi dengan adanya keterbatasan dari daya tahan fisik remajanya yang dinilai tidak akan sanggup bertahan lama jika harus terlibat dalam duel fisik jangka panjang. Di hadapannya, barisan mayat hidup yang telah dibangkitkan kembali kini mulai bergerak secara terkoordinasi di bawah kendali komando pria misterius, perlahan tapi pasti mulai merangsek maju demi mengepung posisi klien dari segala arah penjuru mata angin. Meskipun terpaksa harus mengambil langkah mundur demi menjaga jarak aman, klien tetap berusaha mempertahankan pembawaan dirinya agar terlihat dingin dan tenang di permukaan. Dia melontarkan sebuah kalimat sindiran, berkomentar bahwa pria misterius itu tampaknya memiliki tingkat rasa percaya diri yang terlampau tinggi, hingga berpikir bisa menghabisi nyawanya dengan mudah hanya karena diberkahi kemampuan mendasar untuk memanipulasi seni kegelapan tingkat rendah seperti itu. Segera setelah menyelesaikan kalimat ejekannya, klien langsung mengarahkan fokusnya pada tanda magis yang terukir di atas permukaan kulit tangannya.
Bersamaan dengan momentum di mana kawanan mayat hidup tersebut sudah berada dalam posisi siap menerjang tubuhnya. Dia langsung mengaktifkan aliran sihir di tangannya untuk memicu reaksi darurat pada kertas sihir yang dipegang oleh Dunkel. Menyaksikan adanya aktivasi energi tersebut, pria misterius itu sempat melongo kebingungan, tidak mampu mencerna secara logis mengenai fenomena apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, belum sempat dia menganalisis situasi, sebuah berkas cahaya suci yang teramat menyilaukan mendadak terjun bebas dari ketinggian langit, menghantam permukaan tanah dengan kekuatan impak yang sangat masif dan secara instan menghancurkan seluruh sekawanan mayat hidup yang mengepung Klein hingga hancur berkeping-keping tanpa sisa. Sosok yang bertanggung jawab atas serangan magis dahsyat tersebut tidak lain adalah pendeta Garrison sendiri. Sang pendeta gila tampak melesat maju membelah medan pertempuran, meluluhlantakkan setiap sisa boneka mayat hidup yang ada di area tersebut sembari merapalkan bait-bait doa penyucian khas milik Ordo dengan suara lantang. Di tengah aksi destruktifnya, Garrison sempat menoleh ke arah Klein dan berujar dengan intonasi suara yang lembut bahwa sang tuan muda kini sudah diperbolehkan untuk beristirahat dengan tenang karena dirinya telah mengambil alih garis depan. Pria misterius itu benar-benar terpaku didera rasa bingung yang luar biasa. Dia tidak habis pikir dari mana datangnya sosok manusia berkekuatan monster yang secara tiba-tiba mengintervensi misinya tersebut. Garrison berdiri tegak di tengah padang rumput dengan menampilkan sorot pandangan mata yang sangat mengerikan dan mengintimidasi. Dengan nada suara yang terkesan sangat tenang namun syarat akan ancaman pembunuhan, dia menasihati sang penyihir kegelapan untuk segera mempersiapkan diri karena malaikat mautnya kini telah resmi tiba di lokasi.